karena kami melihat adanya gap antara kebutuhan talenta digital dan sumber daya manusia yang ada. Jadi dengan adanya Hactivate ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut. Kami ingin memastikan perusahaan-perusahaan yang ingin go digital mendapatkan talenta yang tepat untuk mengembangkan bisnis mereka. Sejauh ini kami memiliki lebih dari 1.250 lulusan dari program Full Stack JavaScript yang 98% diantaranya telah sukses berkarir di industri digital. Dengan formula yang sudah teruji, kami juga mengembangkan metode belajar bootcamp yang fokus kepada data science dan digital marketing. Sampai saat ini, Hactivate sudah memiliki 750 lebih hiring partner yang siap merekrut lulusan kami setelah lulus. Hal itu akan membantu para alumni kami untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka. Selain itu, kami juga memiliki part-time program dan juga corporate training yang sukses diikuti oleh lebih dari 2.400 siswa dan 60 perusahaan besar di Indonesia untuk upskilling di industri digital. Rata-rata yang dari Hactivate di sini dia mampu mempelajari hal-hal yang baru dengan baik sih menurutku. Soalnya rata-rata kan orang dari masuk ke sini itu mungkin mereka belum tahu bagaimana life cycle development-nya, bagaimana cara pengimplementasiannya, bagaimana collapse dengan tim dengan baik begitu. Willingness to learn-nya beda dengan teman-teman yang dari Hactivate yang sangat tinggi, pengen tahu gimana caranya untuk achieve goals A, B, C, D dengan cara apapun. Nah dari situ mereka punya sesuatu untuk exploring yang belum pernah dibuat. Nah itu yang bikin mereka itu grow dengan baik sih di sini. Kalau dilihat dari beberapa bootcamp yang lain, memang yang membuat kita sampai sekarang bekerja sama dengan Hactivate karena kita lihat bedanya talentnya di sini lebih kuat sih, dari tahan banting dan skillsnya lebih memadai juga ya. Lalu udah 2 tahun kita juga kerja sama dengan Hactivate dan so far kita udah hire sekitar 22 talent dari Hactivate dan itu semuanya memang bagus sih gitu. Sebagai coding bootcamp pertama di Indonesia, Hactivate telah meraih banyak prestasi, seperti Coding Bootcamp terbaik di Jakarta berdasarkan laporan Course Report di tahun 2020-2021. Hactivate juga Coding Bootcamp pertama di Asia yang terdaftar dalam CHEER, laporan standar yang digunakan sekolah coding dunia dalam memberikan transparansi hasil belajarnya. Berdasarkan laporan CHEER 2021, Hactivate menjadi coding bootcamp dengan lulusan terbanyak di dunia. Hactivate juga masuk dalam daftar Holonik 50 EdTech terinovatif se-Asia Tenggara. Bahkan Hactivate terpilih dalam program Google for Startups Accelerator 2021 karena memberikan solusi bagi dengan memberikan pelatihan developer untuk pemula dan menghapus tantangan finansial dalam pendidikan melalui Income Share Agreement atau perjanjian bagi hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, Hactivate juga telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan ternama dan pemerintahan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Contohnya seperti bekerja sama dengan Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 agar memiliki skill yang dibutuhkan di industri saat ini. Kemudian Hactivate juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka untuk melatih para mahasiswa yang ingin terjun di dunia industri digital. Hactivate juga berkolaborasi dengan Gojek, Aman, BFI Finance, Siloam Hospital untuk memberikan program beasiswa bagi mereka yang ingin berkarir atau karir switch menjadi seorang developer. Dan Hactivate juga menjadi official partner untuk Facebook atau Meta untuk menciptakan para kreator AR dan AR marketplace di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, kami yakin beberapa tahun ke depan Hactivate bisa menciptakan ekosistem untuk menumbuhkan talenta-talenta digital terlatih dan menjadi penghasil talenta digital terbesar di Indonesia. Dengan menambah kampus di beberapa kota di Indonesia yang banyak menghasilkan talenta digital berbakat.
Kami tidak sabar untuk memberikan lebih banyak lagi kontribusi dalam mencetak talenta digital di Indonesia. Bersiaplah mewujudkan ekosistem talenta digital yang lebih baik bersama Activate. Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Apa kabar teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini? Aku harap semuanya tetap semangat, nggak ngantuk ya. Walaupun seharian udah beraktivitas atau apapun, tapi aku berharap masih antusias dan semangat ya. Seneng banget karena di malam hari ini kita akhirnya bisa bertemu dan belajar bareng di Technical Workshop Hactive 8. Perkenalkan aku terlebih dahulu, aku Ica yang akan menjadi MC dan menemani teman-teman semua dari awal acara hingga akhir acara nanti. Tapi jangan takut karena acara kita pada malam hari ini nggak akan ngebosenin dan pastinya seru. Oke, sebelum aku lanjut lagi, aku pengen tahu teman-teman yang join pada malam hari ini itu dari daerah mana aja sih? Kalau aku boleh tahu nih, boleh komen di chat Zoom nih. Mungkin ada yang dari Jakarta, Surabaya, apa jangan-jangan ada yang dari luar negeri? Garut, oke. Ada lagi nggak nih teman-teman dari mana lagi? Jakarta, oke. Yang lain dari mana nih yang lainnya? Jakarta, Depok, Medan, Lampung. Oke. Dari mana lagi? Oke. Wah, ada yang banyak yang jauh-jauh ternyata ya. Wah, walaupun kita di tempat yang beda, daerah yang beda, tapi tetap satu tujuan yaitu untuk belajar bareng di technical workshop pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin di sini udah pada siap banget karena tadi aku lihat di voting group itu tuh udah pada excited dan udah nggak sabar untuk belajar banyak pada malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi inti acara, kita ada sesi spesial dulu nih dari tim Hactive 8. Di mana nanti teman-teman akan ditemani tim admission kita yaitu Kak Mega dan teman-teman semua akan bermain di Mentimeter ditemani dengan Kak Mega dan akan mengenal sedikit terkait dengan Hactive 8. Tapi stay sampai akhir acara karena nanti kita akan bertemu lagi dengan Kak Mega dan akan dijelaskan lagi terkait dengan Hactive 8 lebih detail. Kak Mega, aku persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ica. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Ica. Terima kasih perkenalannya. Tadi kenalan sama Kak Ica, sekarang kenalan sama aku. Halo teman-teman semua di sini. Perkenalkan, aku Mega dari tim Admission Hacktivate. Nah, aku di sini mau ngapain? Aku di sini mau ajak teman-teman kenalan karena kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku pengen ngajak teman-teman kenalan sama Hacktivate. Aku dari tim Admission. Kenalannya tapi dengan cara yang nggak biasa. Aku pingin ngajak teman-teman kenalannya ini seru-seruan lewat game, ya, supaya nggak bosan, supaya semangat nanti ikut sesi digital marketingnya. Nah, buat teman-teman semua yang hadir di sesi hari ini, teman-teman boleh join ya di game bareng aku. Teman-teman boleh scan barcode di layarnya teman-teman sebelah kiri bawah. Itu tinggal di-scan aja, atau teman-teman bisa ketik menti.com, lalu teman-teman masukkan kode yang ada di atas layarnya teman-teman, 83053924. Yuk, kita akan mulai gamenya kalau nanti udah rame yang join. Nah, udah 4 orang nih yang ikut. Yuk, 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 kita sambil tungguin teman-teman yang lain ya. Aku sambil tunggu dulu teman-teman yang lain. Nanti kalau udah rame, di sini ada berapa nih? Ada 36 yang hadir. Aku mau eh agak rame dulu baru kita mulai, supaya main gamenya seru ya.
Oke, udah lumayan banyak nih yang join. Yuk, 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 join lagi yuk. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Pemanasan dulu. Gimana perasaan kamu hari ini? Teman-teman boleh jawab dulu nih. Kira-kira satu kata aja, kasih aku satu kata. Perasaan hari ini apa? Ada yang lelah. Oke, jangan lelah-lelah ya. Ada yang excited, ada yang happy. Apalagi? Seneng, lagi sakit, Kak Satria, semoga cepat sembuh ya. Di sini ada berapa nih? Ada 36 orang yang doakan kita semua doain Kak Satria cepat sehat ya. Semoga, eee, setelah, masuk sesi ini, ikutan sesi digital marketing, Kak Satria jadi semangat lagi, cepat sehat. Sangat bersemangat, excited, oke. Semoga excited-nya nanti sampai akhir, ketemu aku lagi ya di sesi yang akhir. Ada yang capek? Oke. Oke, lanjut. Satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Hacktivate, kira-kira apa? Boleh apa aja? Ada yang jawab course, ada yang jawab AI, oke, ada yang jawab Fox, logonya kita ya, Fox. Rubah, seru, AI, marketing, coding, belajar, oke ya, seru seru seru. Nice nice nice. Apalagi nih? Hacking, oke, lembaga pendidikan, kursus jadi hacker, tapi hacker baik ya kalau di Hacktivate. Nah, sekarang lanjut, kenapa teman-teman tertarik untuk belajar digital marketing? Apakah pingin career switch? Apakah karena prospek karirnya yang, lagi bagus? Atau kan pengen upskill aja nih, Mbak, aku punya usaha, aku pengen upskill misalnya, supaya bisa nih skill digital marketingnya. Atau pingin karena topiknya menarik, atau karena mengikuti tren? Oke, terbanyak masih dipimpin oleh meningkatkan skill ya, mau upgrade skill karena memang teman-teman untuk digital marketing ini sebenarnya nggak melulu teman-teman itu harus career switch, tapi malah bisa nambahin, upskill-nya teman-teman, teman-teman bisa upskill, kemudian, teman-teman bisa punya portofolio lulus dari bootcamp-nya Hacktivate, lalu bisa jadi side hustle, bisa jadi kerjaan sampingan juga dari digital marketing, tanpa teman-teman harus, keluar misalnya dari kerjaan yang sebelumnya ya. Ini oke banget karena trennya lagi tinggi. Nah, kemudian ketika join bootcamp, hal apa yang kira-kira jadi pertimbangannya teman-teman? Apakah kurikulumnya, learning value-nya, biayanya, fasilitas penyaluran kerjanya, atau format pembelajarannya nih yang online atau offline? Oke, dipimpin dengan learning value, disusul oleh mana nih? Kebut-kebutan, kurikulum sama format pembelajaran. Format pembelajaran yang fleksibel ya, ada yang online, ada yang offline. Mungkin tergantung dari preferensinya teman-teman. Kemudian dilanjut lagi dengan kurikulum yang diajarkan. Oke, sip. Nah, segitu dulu kita kenalannya, sneak peek aja. Aku akan ajak teman-teman kenalan lebih jauh dari Hacktivate, aku akan kasih banyak info menarik buat teman-teman. Kayak misalnya tadi kan ada yang pilih, biaya bootcamp itu jadi salah satu konsiderasi untuk teman-teman itu ikut bootcamp atau enggak gitu ya. Nah, itu akan aku bahas, aku akan kasih info-info menarik mengenai harga, metode pembayaran, dan lainnya. Nanti teman-teman boleh tanya aku di sesi tersebut. Atau kalau pengen anonim, mumpung nggak ketahuan nih, mau tanya anonim boleh silahkan teman-teman, tinggalkan pertanyaan di Mentimeter yang tadi, nanti kita bahas sama-sama di sesi akhir ya. Nah sekarang teman-teman, bisa belajar dulu ya, setelah belajar nanti ketemu aku lagi untuk kita kenalan lebih jauh sedikit lagi sama Hacktivate ya. Paling dari aku itu aja, aku kembalikan dulu ke Kak Ica ya untuk sesinya. Silakan Kak Ica, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Mega atas, spill-spill sedikitnya tadi, menarik banget kan? Pasti teman-teman jadi tambah penasaran nih tentang Hactive Egg. Kalau misalnya penasaran, pastinya harus stay sampai akhir karena nanti akan ketemu lagi sama Kak Mega. Oke.
Karena aku tahu teman-teman di sini udah nungguin nih, sekarang kita akhirnya masuk ke inti acaranya. Nah, malam ini kita akan kedatangan narasumber spesial, yakni digital marketer sekaligus juga content creator, yakni Kak Anik. Nah, beliau ini akan sharing banyak hal di malam ya hari ini, termasuk yaitu dasar-dasar digital marketing, strategi sosial media, pengenalan Google Ads dan SEO, lalu juga sampai cara bikin konten yang relevan, engaging, dan konsisten. Nah, aku juga mau infoin ke teman-teman semua, nanti sepanjang acara wajib banget aktif diskusi, aktif nanya ke Kak Ani, karena apa? Karena nanti kita akan ada 4 pemenang untuk peserta paling aktif dan akan diumumin di akhir acara nanti. Jadi teman-teman harus aktif, harus antusias sampai akhir acara karena nanti akan ada hadiah menarik. Nah, daripada lama-lama lagi, aku tahu teman-teman udah nggak sabar untuk belajar, kita sambut aja langsung. Kak Anik, silahkan. Oke, keren, 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 keren. Rame ya malam ini. Ada berapa nih? Ah, ini rame banget nih. Tadi dari mana aja ya? Tadi dari Jakarta, Depok, Medan, Lampung, Jogja nih ada Jogja juga, Malang, Bali, Sidoarjo. Nah, mungkin yang lainnya juga dari berbagai daerah ya, banyak ya. Oke, teman-teman semua, kita belajar santai-santai aja ya. Tadi dari Kak Ica. Jadi nanti kalau misalkan sepanjang kita belajar bareng ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang pengen dipertanyakan, boleh tuh. Nanti tinggal diajuin aja pertanyaannya, nanti kita bisa diskusi bareng. Oke, tadi juga gamenya menarik ya. Jadi memang digital marketing itu peluang karirnya itu banyak teman-teman. Termasuk saya sendiri masih terus berkarir di bidang digital marketing karena prospeknya itu bagus. Ini sorry, ini suara saya udah jelas ya? Ada yang nyaut dong satu apa dua Sudah gitu. Kak Anik, sudah jelas. Udah aman ya? Oke, Aman. oke kita gas ya. Iya, jadi tadi cukup menarik kalau kita berbicara di bidang digital marketing ya, karena memang prospeknya itu jangka panjang banget dan kita tahu di semua company itu sudah membutuhkan atau sudah harus menerapkan yang namanya digital marketing itu sendiri. Nah, di malam ini kita nanti akan coba belajar belajar santai ini tentang gampang ditemukan susah dilupakan ya rahasia SEO dan ads yang efektif. Oke, kita santai-santai dulu teman-teman sebelum eh, agak ke teknis ya. Jadi teman-teman semua silakan cari posisi yang nyaman. Kalau belum ngambil air minum, ambil dulu. Mau ambil cemilan dulu. Jadi kita bisa lebih enak gitu buat ngobrol-ngobrol di sini nih. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Anik atau biasa ya nyebutnya pada manggilnya Mas Anik kita atau Kak Anik juga itu. Karir awal saya itu sebenarnya nggak nyambung sama sekali kalau misalkan teman-teman pengen tahu ya. Jadi dari SMK, saya SMK itu jurusannya teknik kendaraan ringan tuh, di bidang otomotif. Terus kuliahnya teknik informatika di bidang programming gitu. Dan akhirnya saya nyemplung otodidak di bidang digital marketing. Dan ternyata saya terlanjur nyaman di sini. Nah, beberapa hal yang saya suka dari digital marketing itu karena arah karir kita ke depan itu jadi lebih luas gitu. Jadi kita mengunlock berbagai hal yang tadinya itu belum terfikirkan atau nggak terfikirkan sama sekali jadi kebuka gitu. Awal usaha saya di sini ada produksi dan penjualan alat musik rebana hadroh teman-teman. Jadi ini pusatnya itu di Jepara, Jawa Tengah. Ini saya mulai rintis dari 2017. Awalnya kalau misalkan saya nggak kenal digital marketing, mungkin saya nggak bisa memulai bisnis ini, usaha ini dari sistem dropship. Karena rata-rata tahun itu untuk pemain atau orang-orang yang bermain di produk ini, biasanya dia menggunakan cara offline. Jadi masih door to door atau masih pakai relasi gitu. Terus saya masuk menggunakan strategi digital marketing, mulai dari dropship, terus pakai pakai blog, pakai website, pakai SEO, dan akhirnya sekarang masih terus berkembang. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di Islam ya, di Islam itu ini marketnya spesifik soalnya. Di Islam itu ada NU dan NU itu biasanya rata-rata dia kalau misalkan acara komunitas itu ada
iringan lagu-lagu selawatnya gitu ya. Nah, itu produknya kayak gitu tuh. Kalau di Jawa mungkin dikenalnya dengan Terbangan mungkin ya. Terus 2019 ini juga saya masih kuliah-kuliah nih, 2017, 2019 itu masih kuliah. Terus saya mulai merintis digital marketing konsultan dan agensi. Nah, ini yang menurut saya perjalanan awal saya mulai benar-benar fokus di bidang digital marketing karena ternyata bisa ngebuka banyak hal. Servisnya lumayan kompleks untuk saat ini, masih terus di-develop juga. Jadi kayak dari website development, terus social media marketing, advertising, editing. Nah, itu ada di Ethnical Digital Solution. Terus yang terakhir ada Anikworks Media. Kalau ini eksperimen saya sendiri untuk media independen dan saya lagi coba bangun ekosistem digital kreatif. Nah, di sini poinnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nanti berkarir di bidang digital marketing, itu kita nggak stuck. Artinya kita nggak bingung nentuin ke depannya mau apa. Karena banyak banget aksesnya. Misalkan nih teman-teman sekarang yang mau switch karir atau memperdalam skill atau nambah referensi, nambah wawasan gitu. Kalau kita belajar digital marketing itu kita bisa menentukan sendiri arahnya. Jadi misalkan teman-teman suka usaha, suka bisnis, ya bisa pakai skill digital marketing itu untuk ngembangin bisnis teman-teman tuh. Tapi kalau misalkan lagi berkarir di dalam company atau perusahaan, berarti bisa juga dipraktekkan di situ dan nanti tinggal dikembangin aja setiap kebutuhan dari produk atau layanan di company-nya itu pakai strategi digital marketing. Artinya teman-teman bisa memilih, misalkan sekarang sekarang lagi kerja di company, terus pengen sambil sampingan kayak tadi kayak saya sebutin juga bisa. Jadi apapun bisa kita lakukan nih kalau misalkan kita punya skill digital marketing. Nah, ini singkat aja. Jadi malam ini kita akan belajar bareng, sharing bareng teman-teman semua. Kita sharing bareng. Ini nggak eh, enaknya kalau offline tuh biasanya saya sambil lihat ya orang-orangnya mana yang cengengesan, mana yang enggak nih. Cuman kalau misalkan online nggak kelihatan kan karena ada yang off cam, ada yang on cam juga. Oke, malam ini kita belajar bareng teman-teman. Jadi mulai dari fundamental digital marketing dan media channel. Kenapa kita bahas ini? Karena masih banyak orang yang memahami digital marketing itu tapi masih salah milih media channelnya. Dan dia fokusnya langsung ke konten, tapi channelnya salah ya akhirnya nggak kemana-mana juga perkembangannya. Nah, terus baru nanti kita masuk juga belajar sosial media dan konten marketing, bikin brand lebih menonjol ya atau stand out. Terus kita juga nanti akan belajar Google Ads dan SEO Basic biar nanti kalau misalkan teman-teman pengen beriklan itu biar lebih tepat sasaran. Dan yang keempat nanti kita juga akan tunjukkan kira-kira gimana caranya memproduksi konten agar nanti nggak kehabisan ide, jadi bisa lebih konsisten ke depannya. Nah, ini ada salah satu pendapat juga dari saya teman-teman. Jadi di era digital itu bukan yang paling besar atau bukan yang paling gede yang menang, tapi yang paling mudah ditemukan. Artinya apa? Percuma kalau misalkan kita punya produk banyak, punya resource banyak, punya SDM banyak, atau punya fasilitas banyak, tapi buat ditemukan aja susah gitu. Nah, makanya sekarang sudah banyak juga company-company gede yang benar-benar memanfaatkan media digital agar produk dan layanannya itu bisa lebih mudah ditemukan. Karena mudah ditemukan itu pintu masuk agar produk kita itu bisa sampai sesuai dengan kebutuhan konsumen atau customernya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman itu sekarang mau mau bangun bisnis, bangun usaha, bangun karir, itu nggak perlu berpikiran harus gede dulu, harus punya modal banyak dulu, harus ini dulu, nggak usah. Jadi mulai dari gimana caranya agar produk atau layanan yang lagi teman-teman jual ini itu bisa lebih mudah ditemukan. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau misalkan ini bisa dilakukan di tahap awal, itu nanti nggak terbebani dengan hal-hal yang kayak harus komplit dulu, harus kompleks dulu, harus lengkap dulu, itu enggak. Jadi kita bisa lebih mudah untuk melangkahnya. Nah, ini ada beberapa data yang menarik menurut saya dan kebanyakan masih bingung juga. Kira-kira kalau misalkan kita konten itu kontennya pakai konten jenis apa ya, pakai ide apa ya gitu. Kita bisa buka aja teman-teman kayak misalkan di WR sosial, di sini kita bisa lihat ya kayak alasan kenapa sih orang itu bermain internet atau dia ada di internet itu ngapain sih gitu. Nah, tertinggi teman-teman ternyata di sini finding information. Jadi dia mencari informasi. Saya yakin teman-teman juga di sini kalau misalkan buka sosial media atau website atau Google itu pasti nyari informasi dulu ya karena emang statistiknya kayak gini.
Nah, dari sini kita sebenarnya bisa dapat gambaran juga kalau misalkan teman-teman konten, teman-teman pengen ngembangin akun, entah itu Instagram atau TikTok, nah teman-teman bisa mulai dari konten-konten yang sifatnya itu memberikan informasi atau edukasi. Nah, terus baru ke bawahnya untuk eh, ya interaksi atau hubungan sama teman, keluarga, bisa nyari ide dan inspirasi dan seterusnya. Jadi kayak hal-hal seperti ini bisa jadi acuan awal kita ketika kita mau ngembangin akun-akun Instagram atau media digital. Terus juga kita bisa lihat alasan orang itu membeli ya. Untuk ini data terbaru masih 2025. Saya yakin teman-teman semua di sini eh, belanja online, entah itu di TikTok Shop atau Shopee atau Tokped atau yang lainnya itu daya tarik utama yang biasanya teman-teman pertimbangkan itu biasanya dari free delivery atau gratis ongkir. Bener ya? Nah, ini bisa jadi gambaran juga nih buat kita. Jadi kalau misalkan kita pengen nentuin promo, pengen nentuin apa nih, iklan gitu. Nah, mungkin gratis ongkos kirim itu bisa jadi pertimbangan. Karena ini bisa membuat orang itu lebih cepat melakukan tindakan beli kalau misalkan gratis ongkir. Ya walaupun nggak semuanya ya, tapi di sini 52,9% rata-rata seperti ini. Jadi ini bisa jadi strategi yang powerful juga menurut saya kalau misalkan teman-teman menggunakan cara ini. Nah, kalau misalkan udah bisa bikin paket kayak gratis ongkir, kita juga bisa memaksimalkan dari sisi customer review-nya. Jadi kalau misalkan punya toko online, punya TikTok Shop, punya toko di Shopee, Tokopedia, pastikan reviewnya harus diperbaiki karena ini jadi alasan penting nih biar orang itu mau beli, mau transaksi gitu. Kemudian bisa juga nyiapin kupon dan diskonnya. Terus simple online checkout. Kalau misalkan kita pakai platform kayak TikTok Shop itu mungkin online checkoutnya udah disiapin dari mereka ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman nanti punya microsite atau website sendiri, nah nanti sebisa mungkin proses checkoutnya itu jangan bertele-tele, tapi dibikin simple gitu. Nah, dari sini teman-teman kita bisa jadi tahu nih kira-kira gimana caranya kita buat ningkatin sales atau ningkatin penjualan dari online gitu. Jadi alasan ini bisa teman-teman eh, puter, bisa teman-teman olah biar jadi strategi promosi di produk atau layanan teman-teman. Ya, jangan jadi kalau bikin promosi jangan asal-asalan. Kita harus mempertimbangkan apa nih keunggulan kita gitu. Nah, saya data-data seperti ini kita butuh acuannya. Oke, next kita masuk teman-teman. Kita santai-santai. Digital marketing itu apa sih? Simpelnya ya, cara kita bikin orang tahu dulu. Kemudian setelah tahu baru suka. Suka itu nanti meliputi interaksi, komen, DM gitu ya. Nanti setelah itu kalau dia udah trust, sudah percaya baru beli. Dan melalui media digital. Simpelnya gitu. Jadi intinya ketika kita menggunakan digital marketing berarti tugas kita adalah membuat audiens itu tahu tentang produk kita atau keberadaan kita. Kemudian kalau misalkan tahapan itu udah selesai, tugas kita membuat dia suka dan mau berinteraksi sama kita. Setelah itu membuat dia mau beli dan juga repeat order sama kita. Itu aja sebenarnya fungsinya dari digital marketing. Cuman pada teknisnya nanti bakal lebih kompleks ya, karena kita akan menyesuaikan dengan channel apa yang kita gunakan untuk melalui proses ini. Nah, makanya di sini kita bahas nih. Digital marketing atau online marketing itu sebenarnya versi upgrade dari tradisional marketing sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat ya, sebelum digital marketing itu rame digunakan atau populer digunakan, kita pasti pakainya tradisional marketing gitu. Nah, alasan kenapa kita harus menggunakan digital marketing ya pasti karena gaya hidup dan gaya belanja manusia atau kita kebanyakan itu sudah banyak beralih ke internet semua. Saya yakin teman-teman di sini mungkin udah numpuk ya kayak keranjang di Shopee atau di TikTok Shopnya itu saya rasa lebih dari 5 atau 10 pasti udah ada gitu, udah numpuk gitu. Ya itu karena perubahannya gitu. Kebanyakan orang itu udah belanjanya online, belanjanya itu lewat media, walaupun dia belanja fisik, bahkan biasanya belanja fisik pun hanya untuk pembanding. Biasanya dia nemu produk di online gitu ya, kemudian ternyata ada toko offline-nya juga, biasanya hanya buat pembanding. Nah, dari sini kita memahami bahwa digital marketing itu segitu pentingnya gitu. Jadi kalau misalkan kita
berkarir, punya usaha, punya produk, punya layanan, kalau kita nggak pakai digital marketing, ya bakal sulit, bakal susah. Nah, yang jadi pertanyaan, lebih efektif mana, tradisional marketing atau digital marketing? Nah, mungkin ada beberapa pro kontra di sini ya. Ada yang mungkin tetap lebih bagusan full digital marketing, ada juga yang full tradisional marketing gitu. Saya rasa semua bisnis atau usaha itu pasti masih ada versi tradisional marketingnya. Walaupun nanti cuma sekedar meeting di cafe atau brainstorming sambil bawa dokumen, sambil pitching atau apa itu pasti ada gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen memiliki strategi marketing yang powerful, ini pengalaman saya by experience. Jadi sebisa mungkin bisa menggabungkan tradisional marketing dan juga digital marketing. Artinya teman-teman harus pinter nih ngefilter tradisional marketing yang masih worth it teman-teman pakai itu apa aja, terus nanti sisanya baru di cover sama digital marketing. Nah, kalau dua-duanya bisa benar-benar dijalankan dan difokuskan, ini bisa jadi senjata yang kuat untuk memasarkan produk atau jasa itu jadi lebih pede aja bersaing sama kompetitor. Bahkan nanti kompetitor bisa jadi dia bakal nganalisis media-media yang kita pakai itu apa aja gitu. Nah, ini kuncinya kalau misalkan teman-teman terbiasa mengkombinasikan kedua cara ini, saya yakin hasilnya akan lebih efektif daripada kita menggunakan salah satunya aja. Nah, yang jadi problem lagi biasanya eh, kita sering terperangkap sama proses digitalisasi ya. Jadi kadang kita udah nyaman nih pakai tradisional marketing, kita jualan dari door to door, dari mulut ke mulut gitu. Kemudian kita terpengaruh sama digitalisasi, akhirnya full kegiatan pemasarannya dipindah ke digital gitu. Nah, ini cara yang menurut saya kurang pas. Karena nggak semua tradisional marketing itu nggak bisa dipakai, tapi masih ada yang bisa dipakai. Hanya saja nanti untuk memaksimalkannya kita harus pakai digital marketing. Jadi mindsetnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti bangun usaha ataupun lagi berusaha masarin produk nih ke depannya. Peluangnya banyak juga kalau misalkan kita menggunakan digital marketing. Jadi opportunity-nya itu banyak. Contoh kayak misalnya yang pertama produk bisa dilihat lebih banyak orang. Jelas ya, kalau misalkan nih saya punya produk apa ya, jualan donat gitu, kayak donat pakai meja aja, nanti saya pasang lapak di kerumunan, misalkan di lapangan yang banyak orang itu lari pagi atau CFD-an gitu ya, misalkan di situ. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai digital marketing, mungkin market atau target yang mau belinya itu hanya orang-orang yang lewat di situ aja kan. Gampangannya kan gitu. Tapi kalau misalkan kita menerapkan digital marketing, kita bisa memperluas areanya. Misalnya kita pakai TikTok gitu. Gimana caranya ya biar donat saya ini bisa dikenal sama masyarakat di kabupaten itu atau di eh, wilayah itu, di kecamatan itu. Nah, pakai TikTok Shop, pakai TikTok gitu udah bisa bikin produknya dilihat lebih banyak orang. Apalagi kalau misalkan sudah nemu market yang valid. Nah, ini juga lebih keren lagi. Kalau misalkan produknya bisa dikirim ke luar kota atau bisa jarak jauh, ya berarti bisa ke level nasional bahkan internasional potensinya. Terus kalau misalkan untuk company branding, personal branding, itu pasti nanti dengan digital marketing kita bisa buka peluang kolaborasi dan cuan yang lebih gede. Jadi kita unlock juga nih di bagian ini dan juga bisa sekalian bangun reputasi nama ataupun nanti company-nya. Jadi dengan kita muncul atau dengan kita menerapkan digital marketing itu artinya kita siap tampil agar kita sendiri atau company kita itu bisa dilihat sama banyak orang gitu ya. Nah, ini peluang-peluangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi berkarir di bidang digital marketing atau pengen fokus di bidang digital marketing, saya rasa nggak ada menyesalnya sama sekali. Karena memang peluangnya saya rasakan sampai sekarang oke banget dan saya nyaman di sini gitu. Prospeknya banyak dan nggak akan berhenti. Oke, terus kita masih di fundamental teman-teman. Jadi kalau yang udah tahu bisa sambil simak lagi ya. Kita belajar bareng. Kita mengenal ya di bidang digital marketing itu ada organik dan juga ada paid gitu ya. Atau berbayar. Ada pemasaran gratis dan juga ada pemasaran berbayar. Betul ya? Nah, organik kelemahannya itu kita membutuhkan waktu teman-teman. Sedangkan yang paid berbayar kita harus membutuhkan budget atau kita harus punya dana untuk promosinya. Intinya, yang berbau gratis itu kita bisa sebut dengan organik, yang berbau yang bayar-bayar atau kita mengeluarkan budget itu kita eh, masuknya ke paid, teman-teman. Nah,
Yang perlu kita sadari di sini, kalau misalkan nanti nih case-nya teman-teman masuk ke company atau teman-teman punya produk, punya layanan gitu ya. Kira-kira mau pakai pakai cara apa ya untuk pasarinya gitu. Apakah organik atau paid? Nah, ini tinggal teman-teman ukur aja sama kondisi teman-teman yang sekarang tuh. Kalau misalkan teman-teman belum punya banyak dana atau budget untuk promosi, berarti channel yang harus teman-teman manfaatkan di organik. Teman-teman harus rela nunggu waktunya agak lama menggunakan organik. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu tapi punya budget, berarti bisa pakai yang cara berbayar. Nah, yang jadi masalah, udah mah teman-teman nggak punya duit, nggak punya budget, dan nggak punya waktu gitu. Nah, ini yang jadi masalah nih. Biasanya banyak juga kejadiannya, pengen hasil cepet, ya kan? Pengen hasil cepet, pengen hasil instan, caranya pengen yang berbayar, tapi nggak punya budget gitu. Akhirnya ya pusing sendiri. Jadi di digital marketing juga ada aturan mainnya teman-teman. Ketika misalkan kita menentukan channel, ya channelnya ini kita sesuaikan dengan kondisi kita. Makanya di setiap company atau nanti kalau misalkan teman-teman punya usaha, punya bisnis, teman-teman itu harus punya anggaran alokasi untuk budget marketing atau untuk pemasaran online gitu. Karena nanti pengaruhnya ke sini. Ketika teman-teman sudah menjalankan organik dan pengen butuh percepatan, ya kita harus pakai yang paid agar prospeknya lebih cepat. Nah, ini contoh-contohnya. Intinya yang berbau organik atau gratis itu kita bisa maksimalkan, tapi memang ya kita butuh waktu aja sih untuk kedepannya. Jadi harus sabar gitu. Contoh kayak misalkan search engine optimization (SEO) yang nanti kita akan bahas juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman sering nyari informasi di Google, di website gitu ya, nanti muncul websitenya. Nah, itu kegiatan dari SEO. Terus ada konten marketing, sosial media manajemen, email marketing, YouTube marketing, Google Map Management, Marketplace Management. Intinya apapun yang itu gratis dan teman-teman bisa langsung manfaatkan sekarang, itu termasuk organik. Ya, kalau yang berbayar atau paid itu kebalikannya. Yang biasanya itu ciri-cirinya kita pakai ads aja. Misalkan kayak di Google kita bisa pakai sistem PPC pay per click atau pakai display ads. PPC itu biasanya kita ketika search di Google itu nanti ada tulisan bersponsor di atasnya. Kalau misalkan display ads itu biasanya berupa banner-banner atau gambar-gambar yang ada di dalam website itu sendiri. Terus social media ads, ya kalau dulu namanya mungkin masih Facebook ads, Instagram ads, dan sekarang sudah Meta ads. Terus TikTok ads, YouTube ads, dan seterusnya. Yang menurut teman-teman nanti itu media marketing, media pemasaran yang harus mengeluarkan biaya, itu termasuknya paid, berbayar. Nah, dari sini seharusnya teman-teman sudah mulai dapat gambaran ya. Kira-kira kalau misalkan nanti pakai channel marketing itu, pakai channelnya apa, dan nanti pakainya organik atau yang paid gitu. Nah, yang jadi problem lagi, biasanya banyak kasus eh kita menjual atau memasarkan produk itu berusaha menggunakan banyak channel. Jadi Instagram lagi rame pakai Instagram, TikTok lagi rame pakai TikTok, YouTube lagi rame pakai YouTube, pakai YouTube, LinkedIn lagi rame pakai LinkedIn gitu, website pakai website gitu. Akhirnya semuanya dipakai dan faktanya pengalaman saya pribadi tidak semua channel itu efektif buat bisnis kita, teman-teman. Jadi untuk kalian yang berkarir di bidang digital marketing itu nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan dari banyaknya channel tadi itu nggak harus semuanya langsung dipelajari satu persatu, nggak harus. Tapi bisa fokus dari platform yang lagi rame dipakai company aja sekarang itu apa gitu. Makanya nanti kita harus punya kemampuan juga gimana caranya memilih atau menentukan channel marketing yang tepat untuk kebutuhan menjual produk atau jasa kita. Nah, ini harus kita sadari dulu nih. Jadi nggak semua channel itu efektif. Saya bilang gini karena banyak yang kehilangan fokus ketika dia berusaha menggunakan banyak channel. Misalkan kita punya usaha atau brand konveksi gitu. Kita pakai TikToknya, kita pakai Instagramnya, kita pakai Facebooknya, kita pakai YouTube-nya, kita punya websitenya gitu. Dari banyaknya channel yang dipakai, akhirnya fokusnya itu terpecah. Nah, makanya dari sini seharusnya itu kita pilih aja satu dua channel dulu, di mana di situ itu yang paling banyak target market kita dan kita fokuskan. Nanti kita bahas lebih lanjut nih. Ini dia, pilar digital marketing. Biar teman-teman nanti nggak bingung dalam memahami digital marketing, saya rangkum jadi 4 pilar aja, biar lebih enak. Dan ini itu
menurut saya bisa jadi benchmark tolak ukur kita ketika kita nanti berprofesi sebagai digital marketer. Yang pertama itu kita bisa fokus ke audiensnya dulu teman-teman. Jadi teman-teman semua harus mulai punya kebiasaan atau kemampuan untuk mengamati audiens atau calon pembeli, calon pemakai produk atau layanan kita. Ini tuh harus kita jadikan habit teman-teman ya. Jadi mengamati audiens itu harus. Misalkan tadi tuh saya misalkan jualan apa? Jualan donat gitu. Misalkan jualan donat, saya harus bisa memastikan siapa yang nanti bakal mengkonsumsi donat ini. Apakah mahasiswa, siswa, orang umum gitu. Itu harus dipahami dari awal. Kenapa? Karena semakin kita kenal sama audiens atau target kita, semakin mudah kita nanti membuat strategi digitalnya, pendekatannya, gaya bahasanya, interaksinya, terus cara transaksinya nanti akan lebih enak nih kalau misalkan kita benar-benar paham sama audiensnya. Nah, kadang digital marketer juga dia lupa sama hal ini. Jadi dia buru-burunya itu langsung ke konten. Oh ya, konten apa yang cocok buat brand ini? Konten apa yang cocok buat bisnis ini gitu. Lupa kalau misalkan audiensnya itu siapa dulu yang ideal menggunakan produk atau jasanya. Nah, kalau misalkan kita udah kenal sama audiensnya, udah dekat sama audiensnya, karakteristiknya kita udah tahu, demografinya kita udah tahu, baru kita nyari atau nentuin platformnya atau channel marketingnya. Nah, tadi kan saya udah kasih gambaran tuh beberapa channel marketing, ada yang organik, ada yang berbayar. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja audiens teman-teman itu lebih banyak kumpul atau dia pakainya platform apa gitu. Misalkan saya jualan donat, ternyata donat itu lebih cepat viral lewat TikTok gitu. Berarti saya akan memilih TikTok untuk memasarkan donat saya daripada saya menggunakan website, Instagram ataupun YouTube gitu. Nah, gitu. Jadi ambil 1 sampai 2 channel aja dulu, yang dimana itu tuh banyak audiens teman-teman di situ. Karena digital marketing butuh fokus, fokus untuk mencari platform yang pas dan nanti harus didorong juga sama konten yang sesuai. Nanti saya kasih analogi atau gambarannya. Nah, kalau platformnya udah nemu, baru nih kita berbicara konten. Kira-kira konten apa yang menarik, yang sesuai dengan si audiens itu, dan kita harus upload lewat platformnya itu. Nah, kalau misalkan kita konten udah selesai, baru nanti berbicara strategi deh. Nah, strategi ini biasanya itu by data. Nanti setiap platform itu ada datanya semua, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman teliti ya, di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu semuanya ada metriknya semua tuh. Jadi kalau misalkan kita posting selama sebulan, kita udah upload katakanlah 15 konten. Dari 15 konten itu kita bisa ngelihat konten mana yang view-nya paling tinggi, yang save-nya paling banyak, yang share-nya paling banyak, itu bisa kita analisis tuh. Dari data-data itu baru kita bisa nyusun strategi buat bulan-bulan berikutnya. Sampai akhirnya akunnya itu punya strategi digital marketing yang powerful sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi 4 tahapan ini penting untuk tahap awal ketika menjual produk atau jasa. Nah, mindsetnya ketika kita terbiasa nih, misalkan teman-teman sekarang terbiasa cuma asal posting, cuma asal pasang iklan, tapi nggak bikin strategi yang nyambung sama kebutuhan audiens, ya hasilnya sama aja. Bahkan banyak kasus yang udah punya akun bertahun-tahun, terus udah sering posting juga, udah sering upload juga, tapi nggak kemana-mana akunnya. Ya karena dia fokusnya hanya upload, upload, upload aja, tapi nggak menerapin pilar-pilar ini. Dia nggak kenal banget sama target audiensnya, dia nggak tepat banget pakai platformnya, dia nggak sesuai banget sama kontennya, bahkan strateginya nggak punya sama sekali. Ya jadi wajar kalau misalkan akunnya nggak kemana-mana gitu. Nah, gambarannya kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen masuk ke audiens sesuai dengan kebutuhannya, paling enggak kita itu harus menyadari bahwa konten itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan di mana produk atau layanan kita itu gimana caranya agar bisa sampai ke audiens. Sampai ini artinya bisa menyelesaikan problem-problem dari audiens. Misalkan tadi saya punya produk donat gitu. Gimana caranya donat ini bisa menyelesaikan audiens? Problemnya apa? Dia doyan nyemil, dia suka coklat, dia suka eksperimen kuliner gitu. Nah, saya deliver, saya kirim
produk atau layanan itu dikemas dengan sebuah konten. Dan konten ini saya suguhkan ke platform yang cocok dengan kebutuhan atau kebiasaan dari audiens ini. Semakin cepat nyampainya ke audiens, itu potensi video atau konten itu viral atau akunnya berkembang itu semakin cepat. Tapi selagi belum ketemu konten yang winning, yang sesuai dengan audiens, maka tugas teman-teman harus terus mengulang, nyari konten-konten yang memang dikonsumsi sama audiens. Kuncinya di situ teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman yang mulai bangun ini ya, bangun digital marketing, karirnya di situ, kemudian bingung pakai channel yang mana. Nah, teman-teman tinggal fokus aja ke kontennya. Oke, itu gambarannya. Jadi sepenting itu teman-teman untuk konten itu. Makanya jangan asal-asalan ya, karena kalau misalkan konten yang asal, biasanya akunnya nggak kemana-mana. Oke, next. Nah ini saya udah rangkum teman-teman kalau misalkan masih bingung, kira-kira jenis konten apa aja sih yang masih works gitu ya untuk sekarang gitu. Jadi tahapannya kalau misalkan teman-teman statusnya akun baru, itu bisa mulai dari brand awareness dulu. Kita fokus gimana caranya orang itu tahu atau kenal, lihat produk atau layanan kita. Kalau misalkan bangun personal branding, berarti gimana caranya orang itu kenal kita dulu, tahu kita dulu. Nah, konten yang bisa kita produksi, konten yang bisa kita salurkan itu bisa yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Itu tahap awal. Jadi biar orang itu kenal dulu, tahu dulu. Setelah itu baru next stepnya. Gimana caranya orang itu mau berinteraksi, terus mau komentar, mau DM gitu ya, mau ngobrol sama kita lebih lanjut, itu kita nanti bisa ke konten-konten yang sifatnya interaktif. Misalkan bisa bikin polling, bisa suruh komen, bisa suruh cek profile di bio gitu ya. Nanti yang sifatnya interaktif itu bisa buat engagementnya naik. Nah kalau misalkan udah kebangun nih, brand awareness-nya kebangun, engagementnya udah kebangun, kita buat mancingnya juga mudah teman-teman. Kita bisa pakai promo, misalkan audiens kita udah tahu nih kalau kita itu siapa, terus dia juga udah mulai ngobrol-ngobrol sama kita, nanya-nanya produk, nanya-nanya service, layanan gitu ya. Kita gampang buat follow up dia atau nyuruh dia itu beli produk kita itu lebih gampang. Nah, kalau misalkan kita kalkulasikan, mungkin bisa 80% itu konten yang sifatnya ngasih value. Jadi kita sharing aja, sharing, edukatif, inspiratif, informatif gitu ya. Kita sharingkan aja dulu. Nah, 20%-nya itu untuk jualan. Kalau misalkan kita komposisikan teman-teman, jadi misalkan nih, teman-teman bikin ide konten, sebulan itu let's say berapa ya? 30 lah, 30 konten. Dan dari 30 itu, 20% itu yang hard selling atau soft selling. Sisanya itu bisa yang sifatnya informatif atau edukatif aja. Bisa storytelling atau apapun lah gitu. Ini buat nyimbangin akun teman-teman biar nggak semuanya jualan, 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 jualan. Ya karena pasti dasarnya orang itu nggak mau dijualin gitu ya. Dia maunya itu dapat informasi yang menurut mereka itu penting buat wawasan dia. Makanya kita harus pancing dulu pakai konten-konten seperti ini. Dan ini masih works teman-teman, sampai sekarang masih dipakai semua sama konten-konten kreator. Atau kita juga bisa pakai rumus yang sudah kita sering dengar ya, AIDA, attention, interest, desire, dan juga action. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin skrip video, bikin skrip caption gitu, nah bisa pakai rumusan ini. Jadi kita bisa nulis awalnya itu di bagian atas itu attentionnya, tarik perhatiannya dengan hook atau dengan kata-kata yang membuat orang itu berhenti scroll, terus dia juga ngerasa oh ya ini gue banget nih, ini penting banget nih gitu. Jadi hook itu fungsinya buat membuat orang itu stop lihat konten kita, terus nanti baru ke bawahnya kita berpikir interest, desire, dan juga action. Runtutannya bisa kita bikin seperti ini aja rumusannya. Jadi tahapan pertama kita bikin hook, nyari hooknya yang menarik, yang bisa dapat perhatian audiens. Terus di bawahnya, baru setelahnya kita bikin orang itu penasaran. Kita bisa membuat kayak penekanan produk kita, layanan kita, biar orang itu makin percaya. Oh iya ya, saya benar-benar butuh nih sama produk ini, sama layanan ini gitu. Baru kita masuk ke value produknya, kasih manfaatnya, kasih solusinya. Dan di bagian akhir baru tutup sama call to action atau ajakan. Jadi
rumus ini tuh bisa kita pakai juga, entah itu buat bikin skrip video, bikin konten, atau buat interaksi teman-teman, komunikasi sama eh, teman, diskusi, brainstorming juga bisa. Jadi misalkan kita diskusi sama teman gitu ya, biar pembahasannya runtut, kita bisa ambil topik yang menarik, kemudian kita ngerasa tertarik, interest, kita dapat solusinya, dapat manfaatnya, dan baru kita bisa lanjut ngobrolnya gitu. Ini juga bisa diterapin ke kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, sesuai judul kita, tips biar kontennya itu lebih menonjol atau stand out. Yang pertama tadi, teman-teman, ini saya nggak bosen-bosen karena materinya itu udah banyak berkeliaran sebenarnya. Cuman pada males buat galinya gitu. Ngenali target market itu pada males banget. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa ya. Padahal ini itu kunci awalnya ketika kita pengen sukses pakai digital marketing gitu. Jadi kita harus memahami audiensnya, mahasiswa atau pembisnis, terus rumahnya di daerah mana, di perkotaan atau di desa, pekerjaannya apa, dia daya belinya kira-kira per bulan itu spend berapa, terus behavior dia kesehariannya itu main sosial medianya apa, di jam-jam berapa gitu. Ini tuh kita harus kenal di awal, teman-teman. Dan kita juga harus bisa me- membayangkan kira-kira gaya bahasanya dia itu gimana gitu, agar nanti ketika kita bikin konten, bikin narasi, bikin storytelling itu sesuai sama audiensnya itu. Nah, menurut saya ini harus benar-benar dipahami di awal. Jadi teman-teman bisa latih skill ini, karena ketika teman-teman kenal sama audiensnya, saya yakin itu akan lebih mudah untuk ngejual produk atau jasa ke depannya. Dan saya yakin juga ya, teman-teman akan lebih percaya ketika teman atau sahabat kalian itu yang rekomendasiin produk gitu, karena kan kenal sama dia. Tapi kalau misalkan orang asing yang rekomendasiin produk suruh beli, biasanya nggak mau, nggak kenal gitu. Nah, makanya di sini pentingnya juga digital marketing juga kepake nih buat hal kayak gini. Baru setelah itu kita berpikir buat visual konsistennya. Ini kalau misalkan cuma sekedar online, upload-upload pakai strategi yang sebelumnya itu udah cukup. Jadi kayak kita udah pakai rumus yang tadi, pakai rumus AIDA. Tapi kalau misalkan kita pengen menonjol, ini kita udah berbicara tentang branding, teman-teman. Pernah lihat akun sosial media yang satu itu dia tampilan feednya itu berantakan, yang satunya itu dia rapih gitu. Kayak warnanya sesuai, fontnya sesuai, logonya bagus, penempatnya bagus gitu. Pernah lihat ya? Nah, ini yang jadi pembeda antara akun-akun yang memang dia menonjol sama yang enggak. Jadi beda juga biasanya kalau misalkan dikelola secara personal, ya akunnya asal posting-posting aja. Kontennya ada, aktif, tapi random gitu. Maksudnya visualnya itu nggak diperhatikan. Tapi kalau misalkan dipegang sama digital marketer, biasanya kontennya itu akan lebih rapi. Nah, di sini juga peran pentingnya digital marketing, teman-teman. Jadi kita harus berpikir sampai si detail itu, gimana akun ini juga tampilnya itu bagus, rapi gitu. Nanti saya kasih tahu contohnya. Terus selalu kasih call to action. Jadi kalau bikin caption itu pastikan harus ada ajakannya terus. Entah itu cuma suruh ngunjungin profile, suruh komen, suruh save, itu harus ada. Nah, ini tips menurut saya yang bisa nanti bikin akun teman-teman itu lebih menonjol. Ini contohnya. Ini contohnya nih. Contohnya misalkan di sebelah kiri ada akun DPSC ya. Ini tuh akun, kalau nggak salah akun edukasi. Jadi dia bangun personal branding, public speaking gitu, teman-teman. Dia menggunakan brandingnya itu logo DPS-nya itu sendiri. Jadi logonya itu di sini berarti dia pakai warna hitam dan juga putih. Nah, biar kelihatan menonjol, ini tuh harus dipikirkan dari awal. Jadi susunan layout, susunan color palette-nya itu harus dipikirkan dari awal. Di sini turunannya dia ngambil warna dominan hitam dan juga silver atau bisa juga putih ini ya. Nah, kemudian dia bikin color palette-nya itu selang-seling hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih kayak gini. Sehingga ketika ditarik ke atas ke depan, ini akan terlihat lebih rapi. Dan ini yang bikin menonjol. Pasti berbeda kalau misalkan yang akun personal branding yang lainnya itu kontennya acak-acakan gitu atau nggak rapi, pasti ada pembedanya gitu. Atau yang sebelah sini juga yang tengah nih, ini konversi kaos gitu ya. Dia warnanya itu lebih ke marun sama navy, bisa dibikin seperti ini juga. Jadi kalau yang ini selang-seling, kalau yang ini itu
Dia sebelah sini marun, sebelah sini navy, sebelah sini marun juga. Dan yang sebelah sini It's Boba Time juga sama. Dia ngambil dominan warnanya dari logonya. Jadi kita udah berbicara ke branding kalau misalkan pengen lebih menonjol gitu. Nah, teman-teman yang masih belum peduli nih sama eh, warna brandnya, logonya gitu. Itu tuh sebenarnya nanti tugas kita digital marketing yang memang nanti kita sosialisasikan ke tim terkait. Ya, walaupun ini bukan tugas kita sebenarnya ya, tapi paling nggak kita punya knowledge itu buat kita sampaikan ke tim terkait. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di company atau di perusahaan, biasanya itu sudah ada divisi-divisinya ya. Kayak divisi sosial media spesialis, kemudian ada graphic designer, ada editor video, ada adminnya juga kadang gitu kan. Nah, kadang yang repot di jalan marketer yang semuanya digarap sendiri. Dari riset ide, terus bikin skrip, tag video, ngedit, desain, upload gitu ya. Sampai report pun ngurus sendiri, ini biasanya yang kewalahan. Tapi untuk company-company yang sudah memiliki tim yang cukup, biasanya sudah dipisah sih, kayak divisinya gitu. Nah, paling nggak teman-teman sebagai digital marketer itu memahami kalau pengen ngembangin akun-akun sosial media itu sudah harus berbicara tentang branding juga. Jadi gimana caranya akunnya itu bisa rapi, fontnya itu konsisten. Kalau misalnya editing video, berarti editingnya itu konsisten, teman-teman. Dari pemilihan fontnya, audionya, gaya bahasanya, komunikasinya itu harus konsisten. Nah, ini menurut saya kunci juga buat teman-teman semua yang pengen lebih stand out nih brandnya. Next, kita udah clear ya tentang sosial media. Sampai di sini teman-teman ada yang ini nggak? Saya cek dulu deh. Ada yang nanya nggak sosial media nih? Izin ganti device Kak, mohon izin untuk nggak nyimak. Oke, Aida, Aida. Oke, Kak ini boleh tanya nih. Saya sambil ini ya, ini masih di sosial media ya. Nayala izin tanya Kak terkait sama yang telah dijelaskan Kakak soal pilar digital marketing, audiens, platform, konten, strategi. Oke, saya ingin mengetahui lebih jelas mengenai penerapan pilar ini ke dalam toko kelontong atau toko sembako yang mana lebih banyak mengandalkan promosi dari mulut ke mulut karena saya tertarik untuk membuat digital marketing untuk keluarga. Apakah ini juga relevan pelanggan dari luar daerah? Oke. Ataukah terdapat hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Oke, kita balik ke sini ya. Sebelum kita masuk ke SEO ya, kita ke pilar marketing dulu. Ini aman kok kalau yang SEO kita nggak terlalu ribet. Terus coba kita penerapan ke toko kelontong nih ya. Duh, sorry. Toko kelontong itu. Oke, yang pertama audiens. Ini audiensnya kan emang rata-rata dari mulut ke mulut ya, toko kelontong itu. Tapi paling enggak kalau misalkan kita tarik goalnya atau targetnya itu bisa ditarik seberapa jauh untuk lokal areanya, misalkan kecamatannya, kabupatennya gitu. Itu bisa ditarik dari situ dulu. Kira-kira memungkinkan nggak kalau misalkan dikirim sampai ke kecamatan atau kabupaten bahkan antar kabupaten itu dulu deh target itunya dulu. Kalau misalkan memungkinkan dan memang bisa ditarik ke seluas itu, berarti kita bisa fokus nanti geser pilih platformnya. Kira-kira apa nih yang cepat orang itu tahu tentang toko sembako atau toko kelontong kita? Kita bikin akunnya, terus ya di setting yang rapi, logonya, bionya, ada link juga di call to actionnya. Nanti baru bikin konten-konten yang mengundang orang itu agar mereka tertarik sama toko kelontong atau toko sembako kita. Misalkan kita bisa ada promo-promo gratis ongkir atau gratis pengantaran. Gitu-gitu tuh bisa dibikin konten biar orang itu yang tadinya misalkan kita targetnya target orang-orang yang males keluar rumah gitu, tapi dia pengen tetap dapat produk sembako kita atau toko-toko kita gitu. Itu bisa kita pancing pakai sistem-sistem seperti itu, bikin konten-konten yang membuat orang itu mau gitu belanja sama kita atau beli sama kita. Jadi untuk penerapannya, kalau menurut saya tahap awal audiensnya kan pasti udah paham ya, dia itu eh, yang kayak gimana gitu. Berarti selanjutnya kita bisa pilih platformnya. Untuk mempercepat yang viral-viral, yang aksesnya itu lebih ringan, mungkin bisa pakai TikTok dulu. Jadi fokus di TikTok aja dulu, jangan ke yang lain. Dan fokusin di situ buat bangun kontennya. Nah, nanti baru kira-kira mikir konten apa ya yang sekiranya bisa lebih
relate dan nyampe sama audiens ini. Nanti kalau misalnya udah jalan nih, udah jalan sebulan, 2 bulan, baru kita lihat datanya. Data perkembangan akunnya, konten yang udah diupload itu yang naik yang mana gitu. Yang belum yang mana, dan itu kita harus evaluasi. Jadi penerapan pilarnya itu seperti itu kurang lebih teman-teman. Terus bisa minta file PPT-nya nggak? Boleh ya, nanti tinggal ke Kak Ica deh, nanti bisa milih ya, bisa di-share juga. Kak, saya mau jualan snack UMKM, cocok pakai TikTok nggak cocok? Kalau misalkan pakai snack, jualan snack itu enak ya, pakai TikTok itu cepet gitu. Tinggal nanti kontennya harus lebih kreatif aja Kak, kalau misalkan pakai TikTok ya. Cara riset audiens yang bener gimana? Riset audiens itu yang paling gampang kita lihat kompetitor sih Kak. Jadi pasti setiap produk atau layanan itu sudah ada produk duplikatnya atau service brand sejenisnya. Paling gampang kita lewat kompetitor, kemudian kita bisa amati tuh kira-kira yang beli produk kompetitor itu yang mirip sama kita itu dia itu audiensnya yang kayak gimana gitu. Atau kalau misalkan pengen eksperimen lebih lanjut, riset audiensnya bisa pakai di TikTok kayaknya ada TikTok Promote ya. TikTok Promote itu kita bisa tes random, kita bikin satu konten random aja, kayak umurnya dipasang dari terendah sampai tertinggi, lokasinya juga all Indonesia. Nanti kita boost, kita iklanin tuh kontennya. Dari situ nanti ketika iklannya itu udah selesai, misalkan 2 hari, 3 hari udah selesai, kita bisa lihat audiensnya itu yang tertarik atau banyak yang tertarik itu dari umur berapa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Itu juga bisa kalau misalkan pengen lewat TikTok promote ya. Kak, kalau sampai ke pengelolaan ads itu masih bagian sama spesialis atau udah ke job desk tim digital marketing? Sosmed spesialis itu yang melingkupi ini juga teman-teman. Ads-nya, jadi organiknya itu kan social media management, ads-nya itu ya social media ads itu. Kalau di Instagram ya ada Instagram organiknya, ads-nya ada meta ads. Jadi harus punya kemampuan ads-nya juga. Tapi kalau misalnya sudah di kantornya atau di perusahaannya udah ada tim advertising atau pengiklan gitu ya, ya berarti bisa diarahin ke situ job desk-nya. Biar kita fokus dari sisi pengembangan akunnya aja. Kamu tanya satu lagi nih ya, kamu tanya apa perbedaan dalam strategi konten antara TikTok dan IG Reels dan bagaimana cara memanfaatkan untuk audiens di platform yang berbeda. Ini kalau misalkan pengen kompleks atau punya kemampuan yang cukup, teman-teman harus bisa membedakan konten ini khusus buat TikTok, konten ini khusus buat Instagram gitu. Karena audiensnya beda teman-teman. Kita main di TikTok itu kalau konten-konten yang ringan-ringan itu cepat. Tapi kalau kita main di Instagram itu lebih ke ranah visual atau informasi yang mungkin lebih lebih up lagi dari TikTok gitu ya. Jadi kalau misalkan nyusun strategi, teman-teman harus bisa membedakan sebenarnya. Kayak misalkan kita bikin konten sebulan 15 gitu. 15 ini 15-nya buat Instagram, 15-nya buat TikTok. Itu kalau misalkan tingkat advance-nya atau expert-nya. Tapi kalau misalkan cuma kemampuannya bisa 15 konten, ya udah kita mix aja dari TikTok ke Instagram gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Saya coba lanjut dulu teman-teman. Yuk kita masuk ke, nanti saya sambil itu ya, sambil jawabin juga. Kita masuk ke SEO tadi ya. Kita masuk ke SEO karena kalau misalnya kita bahas sosial media itu pasti pembahasannya panjang teman-teman ya, nggak habis-habis. Banyak pertanyaannya. Nanti kita bisa diskusi lagi deh ya. SEO teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke SEO. Ada yang udah kenal SEO? SEO itu strategi optimasi website atau konten biar muncul di hasil pencarian Google secara organik. Nah ini teman-teman, karena saya berangkatnya dari SEO juga ya. Jadi karir awal saya itu teman-teman dari SEO. Dulu saya itu memulai bisnis itu dari dropship. Jadi saya minta tolong ke orang pengrajin alat musik rebana hadro itu buat boleh nggak saya bantu promosiin pasarin produknya gitu. Karena menurut saya itu produknya bagus. Kayak di Jepara itu kan ada ukirannya, terus warnanya, finishingnya juga bagus gitu. Saya awalnya minta request buat dropship, bantu jualin produk si dia. Terus saya catat manual, kayak daftar harganya dari situ berapa. Terus nanti saya markup gitu, harga jualnya berapa gitu. Jadi kayak misalkan dari situ harganya misalkan 2,5 gitu. Ternyata harga pasarannya bisa sampai 3,5 gitu. Berarti per transaksi kalau misalkan closing saya dapat 1 juta dari produk itu.
Nah, awal jualannya saya pakai website. Jadi dulu saya masih pakai Blogspot ya, blogger gitu. Saya pakai blogger, pakai Blogspot gitu. Tapi setelah websitenya jadi, blognya jadi, kok nggak ada penjualan sama sekali ya? Kok nggak ada transaksi sama sekali ya? Ternyata ketika kita sudah punya website, sudah punya toko online, itu nggak bisa kalau didiemin aja. Kita harus optimasi websitenya agar dapat traffic dari Google, dan dari traffic itu bisa datangin prospek potensial ke kita gitu. Nah, untuk bisa narik traffic dari Google itu kita butuh SEO. Jadi itu. Contohnya kayak gini, misalkan ada orang nyari jasa pembuatan website membership gitu. Saya optimasi kata kunci ini, kemudian gimana caranya website saya itu muncul di pencarian tertinggi Google. Nah, ini Anikworks muncul. Nah, ini kegiatan dari SEO. Jadi kegiatannya optimasinya di dalam internal websitenya itu. Kemudian nanti outputnya seperti ini. Kalau misalkan Google Ads, itu kebalikannya ya. Kita berbayar nih kalau Ads nih. Jadi platform iklan berbayar, kita bisa bid per kata kunci tertentu supaya website muncul di paling atas. Jadi kalau secara output sama-sama biar websitenya itu muncul di pencarian tinggi Google gitu. Cuman bedanya kalau yang ini organik, kita manual dan pasti kita butuh waktu. Kalau misalkan yang ini kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar ke deposit ke Google-nya agar bisa seperti ini. Contoh misalkan kita ketik paket wisata Jogja gitu. Nah, nanti biasanya ada tulisan bersponsor kayak gini atau ad. Itu ciri-ciri dia menggunakan Google Ads. Tapi kalau misalkan pakai SEO nggak ada sama sekali, dia organik seperti ini. Oke ya, mulai kebayang ya antara SEO sama Google Ads. Jadi SEO sama Google Ads itu sebuah channel atau tahapan digital marketing ketika teman-teman sudah punya websitenya pengen dikembangin lebih lanjut gitu. Itu bisa pakai Google Ads atau SEO. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah punya website terus websitenya nggak diapa-apain, itu percuma. Harus ada kegiatan antara SEO atau Google Ads gitu. Nah, ini strukturnya. Jadi kalau misalkan SEO itu kita optimasi websitenya dari sisi internal, dari dalam. Di SEO kita bisa sering dengar ya, ada 3 paling nggak poin penting yang teman-teman harus paham nih. Jadi ada on page SEO, ada off page, ada technical SEO. On page itu yang berhubungan sama internal kontennya. Contoh kayak misalkan judul halamannya itu harus kita selipin selipin kata kunci, meta deskripsinya juga harus kita optimasi, struktur URL-nya kita nggak boleh sembarangan, struktur heading 1, heading 2, heading 3-nya juga harus kita pikirkan, list kontennya harus rapi gitu. Terus ada internal link juga. Nah, ini kegiatan dari on page. Biasanya kalau misalkan bikin halaman, bikin page atau bikin artikel itu kita harus nyusun ininya. Jadi biar artikel ketika dibaca itu enak gitu, nyambung dan runtut. Jadi kita harus pisah. Mana heading 1, heading 2, heading 3, terus ada list-listnya juga. Itu nanti kegiatan dari on page SEO. Kalau misalkan off page itu kebalikannya. Jadi mendorong website kita itu dari sisi luar. Jadi kita nanti bisa bikin backlink dari website lain. Bisa gimana caranya halaman kita itu bisa di-share banyak di konten media sosial atau di-mention sama brand lain gitu. Ini kegiatan dari off page. Jadi kegiatan di luar websitenya. Nah, sedangkan technical SEO itu meliputi dari si websitenya itu sendiri. Kecepatannya, loadingnya harus oke, harus mobile friendly, responsif ya. Jadi dibuka di HP bagus, dibuka di iPad bagus, dibuka di monitor atau laptop juga bagus. Jadi harus responsif. Terus kita juga harus optimasi alamat situsnya dan keamanan websitenya atau SSL. Nah, ini kalau misalkan kita SEO teman-teman, jadi ruang lingkupnya itu bakal berkecimpung di sini. Sedangkan, oh ya kita ada contoh dulu nih. Contohnya misalkan kata kunci yang mau ditarget itu jasa website Jogja nih. Jasa website Jogja. On page-nya itu kita bisa pasang judul dan artikel pakai kata kunci jasa website Jogja. Misal kita kombinasi jasa website Jogja murah mulai dari 2 juta rupiah gitu. Itu judulnya misalkan. Terus nanti off page-nya bisa bangun link building atau backlink dari blog-blog lokal Jogja, bisa blog komunitas, blog news, berita gitu itu bisa. Dan websitenya loadingnya kurang dari 3 detik gitu. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan nih di bagian sini. Nah, sedangkan kalau misalkan kita Google Ads teman-teman, itu strukturnya ada 5 yang biasanya kita sering temukan. Yang pertama itu ada campaign. Jadi campaign itu di mana tahapan kita harus menentukan tujuan iklannya dulu.
Tujuannya ini traffic, leads, atau sales. Terus jenis iklannya mau taruh di mana? Mau iklan search ads, display ads, atau YouTube ads. Itu di bagian campaign kita harus menentukan bagian-bagian ini. Kemudian ada juga di bagian ad group. Kalau ad group itu kita nyari kata kunci yang mirip sama kata kunci utama yang kita target. Contoh misalkan kata kunci utamanya jasa website gitu. Kata kunci turunannya kita bisa bikin ad group, website toko online, website company profile, website portal berita, dan lain sebagainya gitu. Nah, baru nanti ke keyword. Kita bisa pilih keyword yang sudah kita kumpulkan, kita target di situ. Next, baru ke copywriting iklannya. Jadi kita ngisi judulnya apa, deskripsinya apa, CTA-nya apa. Misal judulnya bikin website profesional Jogja gitu. Deskripsinya gratis domain dan hosting cuma 3 juta. Klik sekarang atau hubungi kami untuk CTA-nya. Terus yang terakhir baru kita websitenya. Kalau iklan Google Ads kita harus ada tujuan ketika orang itu udah klik iklan itu mau diarahin kemana gitu. Umumnya biasanya ke landing page. Jadi halaman tujuan harus relevan dengan iklan kita. Contoh misalkan kita mau ngiklanin website toko online gitu. Dan kita jual jasa pembuatan website toko online-nya gitu. Ya ketika diklik itu harus masuk ke landing page keterangan tentang jasa pembuatan website toko online-nya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan ditaruh atau diarahkan ke halaman umum itu nggak bisa. Nah, jadi makanya kalau misalkan teman-teman nanti ke depan sudah membutuhkan website gitu, paling nggak ya website yang minim atau paling punya itu website landing page dulu aja, nggak apa-apa. Contohnya ini tadi ya, campaign-nya jasa website Jogja, ad group-nya website UMKM, dan website company profile, bikin website murah Jogja, iklannya headline plus deskripsi tadi, dan landing page-nya halaman penawaran atau informasi lengkap tentang jasa website Jogja-nya. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi SEO itu membangun rumah permanen di Google. Jadi karena organik kan, jangka panjang nih kalau SEO. Pelan-pelan, tapi hasilnya itu nanti lebih permanen kalau udah jadi SEO-nya. Sedangkan Google Ads itu kayak kita sewa billboard aja, billboard instan di jalan Google. Kita bayar durasi misalkan 1 bulan, kalau udah 1 bulan turunin lagi billboardnya gitu. Kurang lebih gitu aja perbedaannya. Cuman memang kalau misalkan secara hasil, result, percepatan ya lebih cepat Google Ads karena kita kan bayar platformnya ya untuk bekerja. Tapi kalau misalkan SEO itu kita butuh waktu buat ngebangunnya. Tapi dari sisi permanen itu lebih permanen SEO karena ya kalau udah naik lebih cenderung awet gitu. Tapi kalau Google Ads biasanya kalau budgetnya udah habis, kontraknya udah habis ya udah hilang iklannya gitu. Nah, yang paling keren kalau teman-teman ke depan bisa mengkombinasikan kedua cara ini, itu akan lebih powerful company-nya, usahanya, atau bisnisnya. Misalkan SEO itu kan nanti hasilnya jangka panjang, organik lebih kredibel. Google Ads itu hasilnya instan, langsung muncul, ya tapi tadi itu ya harus bayar. Kombinasinya kalau misalkan dikombinasikan hasilnya kayak gimana? Pasti lebih kuat teman-teman. Ads-nya untuk narik traffic cepat, SEO-nya untuk bangun pondasi atau reputasi jangka panjang. Contoh, misalkan case-nya gini, saya pernah juga ngasih beberapa solusi ke beberapa klien saya. Jadi kalau misalkan punya dua-duanya, kayak kita sabar nunggu dan juga kita punya budgetnya, kita bisa pakai case ini. Jadi sambil saya butuh waktu 3 sampai 6 bulan, Google Ads bisa langsung kasih leads hari ini. Nah, nanti 3 sampai 6 bulan itu SEO-nya tetap jalan, udah jalan dulu. Setelah itu Google Ads-nya juga tetap mulai. Jadi SEO-nya jalan, Ads-nya jalan. SEO-nya untuk jangka panjang, Google Ads-nya ini untuk mempercepat dapat leads hari ini gitu. Jadi dapat dua-duanya. Cuman ya tadi ada plus minusnya itu. Kalau misalkan teman-teman menentukan strategi, dilihat aja dari kondisi teman-teman sekarang itu kondisinya gimana. Nah ini kalau misalkan bisa dua-duanya oke banget. Tipsnya dari saya, kalau misalkan mau pasang ads, itu di Google Ads, pilih kata kunci spesifik aja atau long tail, kata kunci panjang. Itu biasanya lebih murah dan tertarget. Terus jadwal iklannya juga harus di setting. Jadi jangan muter 24 jam, tapi muter di mana waktu-waktu audiens kita lagi aktif aja. Misal jam kerja gitu. Terus pantau di monitoring iklannya dan kalau bisa SEO-nya ini harus tetap jalan. Jadi biar seimbang. Contohnya gini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita pakai kata kunci yang terlalu
short tail atau kata kunci yang pendek, biasanya bit per halamannya itu bakal tinggi. Ini lumayan lah ya. Saya nemu kata kunci ini buat sampel aja. Jadi misalkan kita trip Jogja gitu, itu kalau misalkan kita pengen tampil di halaman 1, ranking 1, kita harus nembak sekitar, harus bayar sekitar 5.000 lebih per kliknya agar bisa tampil. Tapi kalau misalkan kita pakai kata kunci yang lebih long tail, itu lebih murah, cuma 2.000 atau 3 ribuan per klik. Dan hasilnya biasanya kalau misalkan pakai kata kunci yang terlalu general, itu walaupun di sini penelusuran rata-ratanya itu tinggi, tapi biasanya masih terlalu general audiensnya atau tingkat prospeknya, kualitas prospeknya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang spesifik, walaupun sedikit atau terlalu apa lebih rendah dari sini, itu biasanya lebih spesifik atau lebih tertarget. Jadi ini tips kalau misalkan teman-teman pengen iklan di Ads, itu pilih kata kunci yang long tail aja, jangan yang short tail, karena bisa lebih hemat anggaran. Nah, kemudian ini Google Ads udah clear ya, kita udah clear tentang Ads-nya, dan kita sambil santai-santai di bagian akhir. Kalau misalkan teman-teman yang sekarang udah pusing karena banyaknya AI berkeliaran di luar sana gitu ya. Ini persepsi saya sendiri teman-teman. Jadi AI itu bukan gantiin manusia, tapi bantu hemat waktu dan ide. Nah, jadi kayak orang itu kadang mikirnya banyak AI bakal ngerebut kerjaan gitu. Padahal enggak juga. Adanya AI itu justru mempertegas kita, mempercepat kita untuk melakukan pekerjaan gitu. Nanti saya kasih gambarannya. Terus AI itu kayak asisten pribadi. Ya, mindsetnya harus kayak gini. Kita harus jadiin AI itu asisten kita, bukan saingan kita atau yang gantiin kita gitu. Jadi manusianya tetap terpusat kreativitasnya. AI yang cuma support biar lebih cepat. Gambarnya gini, misalkan saya jalan-jalan, habis nongkrong, habis ngopi gitu ya. Terus saya punya ide gitu. Kayaknya saya pengen sharing konten ini deh di TikTok gitu. Nah ini kan kreativitasnya tetap ada di kita, idenya ada tetap di kita. Cuman gimana ya caranya biar lebih cepet nih visualnya, brainstormingnya gitu. Nah kita butuh asisten yang namanya AI. Contoh misalkan saya pakai ChatGPT atau Gemini gitu, itu bisa lebih cepat. Jadi ngebantu percepatan kegiatan kita itu lebih efektif. Jadi jangan dianggap AI itu gantiin manusia, enggak, tapi bisa bantu banget kerjaan kita. Nah ini tools-tools yang populer teman-teman ya. Ada banyak sebenarnya, ada Heijen juga, ada apa ini, ChatGPT, Canva ini, Gemini, Copilot AI yang sering ditemukan. Nah, kita fokusnya bisa di 3 aja dulu kalau misalkan teman-teman mau berkarir di bidang digital marketer. Jadi kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk brainstorming idenya. Kita nyari idenya, bikin captionnya, terus brainstorming kalau lagi pusing, bingung, stuck gitu ya, bisa pakai ChatGPT. Nanti tinggal milih kontennya itu mau desain di Canva, kontennya itu mau mau berupa gambar atau video. Kalau misalkan gambar bisa pakai Canva buat desainnya. Kalau pakai video berarti bisa pakai CapCut. Jadi teman-teman itu nggak perlu pusing mikirin terlalu banyak AI yang tersedia nih. Cukup pakai yang sesuai dengan kebutuhan aja. Menurut saya 3 ini udah cukup kalau misalkan untuk kebutuhan digital marketer. Nah, mungkin ada satu lagi ya, misalnya pakai Google Spreadsheet atau Excel gitu ya, Google Data gitu untuk naruh konten plan-nya. Jadi misalkan kita minggu ini konten apa, nah mungkin butuh bantuan satu lagi spreadsheet. Tapi intinya dari banyaknya AI yang tersedia itu, kita nggak usah mikir harus pakai semuanya. Kita harus punya prioritas. AI mana yang sesuai sama kebutuhan kerjaan kita, dan mana yang sifatnya itu nanti bisa dipelajari sambil jalan gitu. Jadi kita ada prioritasnya. Nah, kalau 3 tools ini digabung teman-teman, idenya itu nggak habis. Ya nggak bakal habis karena kita bisa tanya terus, bisa brainstorming terus sama AI itu. Gitu. Nggak alasan lagi tuh teman-teman, aduh, saya bikin konten apa ya? Saya bingung nih, kontennya ini aja. Nggak bisa, sekarang udah ada banyak tools penuh. Jadi kalau misalkan bisa memanfaatkan tools-tools tadi, idenya nggak bakal habis. Desainnya bisa lebih rapi pakai Canva, videonya bisa lebih menarik pakai CapCut gitu. Jadinya bukan bikin konten banyak, tapi bikin konten yang konsisten. Konsistensi bikin audiens percaya sama brand kita. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memahami itu ya sepanjang tadi penjelasan saya, sharing saya, nah mungkin di tahap akhir ini teman-teman tinggal milih aja toolsnya mau pakai tools apa. Brainstorming bisa pakai ChatGPT tadi, nyimpen data-data, listnya bisa pakai spreadsheet atau Google Doc, terus editingnya bisa pakai Canva atau CapCut gitu ya. Jadi itu eh, hal yang mungkin bisa nambah percaya diri teman-teman ketika berkarir di bidang digital marketer.
Jadi kesimpulannya teman-teman, tahap awal kita harus paham ya, harus menggunakan channel marketing yang pas. Tentunya kita harus paham audiensnya di mana. Terus bisa juga kita nanti lebih detail lagi menguasai dasar-dasar SEO sama Google Ads. Bisa diperdalam lagi, maksudnya ke depannya itu nanti bisa lebih expert lagi. Karena apa? Karena ketika kita berkarir di bidang digital marketer, apalagi kita nanti disuruh megang website, ya kita harus paham SEO sama Google Ads-nya. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan AI untuk bisa bantu pekerjaan atau karir kita. Nah, kadang teman-teman ini pengalaman pribadi saya. Jadi untuk belajar digital marketing itu agak susah kalau misalkan otodidak gitu ya. Kita butuh kayak yang namanya itu komunitas atau teman yang satu frekuensi. Terus kita juga butuh mentor-mentor yang expert, terutama praktisi ya. Kalau digital marketing itu lebih banyak ke praktisi. Kalau teman-teman bisa dapat mentor-mentor seperti ini itu akan lebih cepat berkarirnya. Jadi lebih paham, lebih teknis, dan lebih dapat gitu belajarnya. Nah, di Hactivate juga menyediakan ini ya, bootcamp digital marketing. Jadi ini program yang menurut saya keren banget karena saya termasuk angkatan yang belajar digital marketing harus keluar sana sini buat nyari mentor, buat nyari teman diskusi, apalagi brainstorming gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ikut bootcamp gitu, udah pasti di situ circle-nya digital marketer semua, mentornya expert semua, dan kita bisa belajar langsung dari situ teman-teman. Nah, nanti mungkin untuk programnya bisa tanya ke ini ya, ke Kak Ica atau panitia kalau misalkan teman-teman pengen tahu detailnya gitu ya. Oke, di sini saya coba ada sisa waktu sedikit ya, saya coba bacain ininya. Tadi lanjut pertanyaan tadi, audiens sudah sampai kepolaan ads itu masih oh ini udah. Kak mau tanya apa perbedaan dalam strategi konten antara TikTok dan IG Reels tadi udah algoritma antara TikTok dan IG juga beda. Beda, setiap platform itu beda-beda teman-teman. Ininya apa algoritmanya karena dia punya prioritas sendiri. Cuma di sini saya bisa kasih bocoran nih ke teman-teman. Inti dari algoritma itu, mau itu algoritma Google, search engine, sosial media, atau machine learning gitu ya, itu intinya di user experience. Jadi eh, fokusnya itu serelate apa sih konten teman-teman itu sama audiens gitu. Intinya ke situ aja. Nanti walaupun algoritmanya berubah gimana pun nggak jauh-jauh dari situ kok pembahasannya. Atau nanti fokusnya itu nggak bakal jauh-jauh dari situ. Beda ya. Mungkin nanti komposisinya misalkan di TikTok kita lebih kadang kita sering bulan ini karosel lagi naik, terus bulan depan VT-nya yang naik, di Instagram juga sama gitu. Kadang story-nya yang naik, ini yang naik, itu nggak masalah. Yang penting selagi konten teman-teman itu sesuai sama experience atau sesuai sama need kebutuhan dari audiens itu nggak ada masalah. Misalnya kita mirroring konten Reels dan TikTok berarti untuk hasilnya pun akan kurang maksimal Kak. Kurang maksimal ya mungkin kalau misalkan kontennya general terlalu general itu akan kurang maksimal. Contoh misalkan kita fokusnya narget pasar di TikTok gitu, terus kita mirror ke Instagram gitu, pasti kan goalsnya udah berbeda nih gitu. Mungkin kalau misalkan saya, saran saya di sini tuh kalau mirror ya kita harus eh, expect fokus di satu platform aja biar nggak ekspektasi ke dua-duanya gitu. Misalkan fokusnya ke TikTok, ya udah ke TikToknya gitu. Instagramnya hanya secondnya aja, secondary-nya aja gitu. Tapi kalau misalkan bisa, dua-duanya dipisah aja. Konten buat TikTok mana, konten buat IG mana gitu. Kecuali kalau pembahasan teman-teman general gitu, kayak misalkan berita, terus edukasi gitu. Ya, edukasi kayak gitu-gitu nggak ada masalah. Di Mirror juga hasilnya tetap bagus kok. Tinggal nanti teman-teman baca datanya aja gimana. Terus Kak mau tanya agar banyak followersnya di IG, brand kita bagi yang baru mulai bisnis cara bikin meta ads agar tepat sasaran gimana? Kita brand fashion. Gini, kalau misalkan mau mulai ads itu ini kebiasaan saya di sama teman-teman saya di agensi ya. Jadi tahap pertama kita bikin akun kita itu rapih dulu teman-teman. Kayak profilnya harus rapi dulu, bio-nya ada call to action linknya di bio-nya. Terus kontennya juga paling nggak udah keisi sekitar ya let's say 30-an lah. 30-an udah keisi. Nah, baru kalau misalkan kita ada budget buat ads dan tujuannya itu naikin followers, ya udah kita fokusnya ke naikin followers berarti. Targetnya nanti kalau di Meta Ads bisa brand awareness.
biar orang itu banyak visit ke profile dan nanti dia banyak yang follow. Jadi strateginya bisa pakai itu kalau misalkan pakai ads. Kalau misalkan organik ya gimana caranya nyari konten yang bisa viral gitu. Kan TikTok misalnya bikin konten TikTok itu untuk awal-awal apakah seharusnya terlebih dahulu bikin konten yang sebanyak-banyaknya? Enggak, enggak ya, jangan kayak gini dong. Bagaimana kalau untuk masalah konten? Gini teman-teman, saya lebih proper teman-teman upload seminggu 3 kali 4 kali daripada upload sehari 2 kali bahkan 3 kali gitu. Karena apa? Karena kalian fokus upload itu ya karena kalian nggak benar-benar memikirkan kualitas dari konten itu sendiri. Saya lebih memilih teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu buat mikirin konten, mikirin ide, dan juga visualnya, editing atau desainnya daripada teman-teman fokus ngejar target sehari harus 3, sehari harus 5 gitu. Enggak. Jadi kalau menurut saya kualitas konten itu yang nanti akan membuat audiens kita itu lebih cepat trust sama kita. Dan teman-teman juga nggak terburu-buru buat upload enggak. Tapi saya lebih proper, saya saranin coba fokusin lagi aja, bikin konten yang benar-benar bisa dikonsumsi sama audiens. 3 minggu sekali, 4 kali, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan udah masuk, udah kemakan nih sama audiens, nah ini enak banget. FYP cepet, berkembang cepet, akun followers juga naik gitu. Jadi fokuskan ke arah-arah bikin konten yang ini aja ya, yang maksimal ya. Kalau bikin website yang bisa muncul di Google itu apa bisa bikin sendiri dan gratis ya? Bisa. Jadi bikin websitenya misalkan pakai WordPress gitu ya. Terus nanti tinggal belajar SEO-nya aja. Gimana caranya naikin website itu bisa muncul di hasil pencarian. Itu nanti gimana Kak cara memanfaatkan SEO. Jadi kita harus bikin website kah? Lalu websitenya kita apakan? Nah iya. Ya iya, jadi kalau SEO kita pakai kita bikin websitenya dulu teman-teman, bikin websitenya sampai selesai clear. Setelah itu baru kita berpikir buat optimasinya. Nah optimasinya itu bisa pakai SEO atau Google Ads gitu. Kak, gimana cara memaksimalkan SEO di sosmed? Bukan, ah, Kak, gimana memaksimalkan SEO di sosmed bukan di website? Oh iya, sekarang juga ada banyak istilah ya, SEO TikTok, SEO IG gitu ya. Intinya, kalau misalkan SEO sosmed itu kalian memanfaatkan kata kunci yang pengen ditarget. Misalkan teman-teman jualan apa? Jualan baju distro di Bandung gitu. Berarti bisa pakai kata kunci misalkan grosir baju distro murah di Bandung. Nah, kata kunci ini itu harus diselipkan di bagian judul captionnya, deskripsi captionnya. Bahkan kalau misalkan emang kata kunci utama bisa taruh juga di profilnya. Jadi pusat grosir eh, baju atau kaos murah di Bandung gitu. Jadi SEO-nya itu mencantumkan kata kunci potensial di sosial media kita, entah itu di profilnya atau di ininya atau di captionnya gitu. Pak, gimana memaksimalkan SEO di sosmed? Nah, itu tadi. Apakah ada tool-tool yang menurut kakak sangat berguna untuk merangkai bagian utama SEO, terutama buat tahu kata kunci yang menunjukkan volume kata kunci? Ini kalau saya pakai ini aja sih, Kak. Pakai SEO itu paling gampang kita pakai suggest-nya aja dari Google gitu. Jadi misalkan kita jual apa tadi? Misalkan saya jasa sosial media gitu, manajemen gitu. Kita pakai ini aja, paling gampang itu pakai suggest-nya aja. Karena suggest ini itu menurut saya ya ini kata kunci yang udah paling sering diketikkan sama audiens sama user gitu. Kita target aja kata kunci ini di website kita. Oke, ini udah habis ya. Kakak, aku mau belajar di marketing buat handle bisnis properti kayak perumahan untuk pengkiraan mau coba di Meta. Kita menurut kakak itu gimana? Ya, kalau buat properti perumahan bisa pakai Meta. Saya sering itu lihat ya. Jadi emang marketnya kan banyak. Kalau kita pengen nyerang market-market yang main sosial media bisa pakai Meta Ads. Nanti bikin website landing page dan landing page-nya itu isinya informasi seputar perumahan propertinya ya. Jadi biar lebih detail. Jadi nanti kalau iklannya tayang, diklik baru nanti eh, informasi tentang perumahannya itu jelas. Jadi tinggal maintain aja, monitoring aja iklannya. Kan saya seorang desainer pengen bangun personal branding di IG dan belajar bikin konten-konten. Menurut kakak strategi konten apa yang cocok buat saya? Ya, kalau misalkan pengen bangun personal branding, silakan bisa di list dulu kira-kira skill apa yang udah siap di share ke publik. Terus bikin pilar kontennya. Pilar konten itu bisa misalkan kalau misalkan dibikin edukasi, edukasi seputar desain itu apa aja. Kalau misalkan storytelling, kamu bisa cerita perjalanan kamu sebagai desainer itu apa aja. Jadi
mulai bikin-bikin konten yang gimana caranya karya kamu itu nanti bisa mudah dilihat sama orang gitu. Kamu bisa jelaskan pada bagian sitemap dan robot TXT yang tadi bagian technical SEO. Oke, di ini terakhir ya. Oke, terakhir di bagian sitemap. Jadi untuk di bagian sitemap itu teman-teman, itu artinya mana tadi ya, SEO ya. Oke, ini terakhir ya. Oke, sitemap dan robot TXT. Jadi ini itu kalau misalnya kita mengenali sistem gimana website itu bisa sampai muncul di hasil pencarian itu, flow-nya, alurnya itu, search engine itu dia punya kayak apa ya, gambarannya kayak laba-laba atau mesin yang memang dia itu mengenali, ngerambah-rambah website kita. Jadi biar search engine-nya itu, mesin pencarinya itu kenal sama website kita ada di search engine itu, ada di Google, itu kita harus hubungkan, koneksikan pakai sitemap atau robot TXT. Dan sitemap ini bisa kita cari, bisa kita buat pakai script kita. Misalkan website apa ya, website ini gitu. Kayak sitemap sederhananya template-nya biasanya sitemap itu gini. Sitemap.xml gitu kayak gini. Nah, ini alamat situs dari website ini. Nah, ini sitemap-nya. Jadi sitemap ini itu berfungsi agar situs kita itu ke indeks atau kebaca sama Google. Nah, jadi sitemap sama robot TXT itu fungsinya agar website kita ke indeks. Kalau misalkan nggak dioptimasi, nggak dihubungkan, ya website kita nggak ke indeks gitu. Itu ya simpelnya ya. Oke, teman-teman semua, itu aja sharing dari saya. Mungkin nanti saya balikin lagi ke host ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ini menarik banget sih malam ini. Oke, Kak Ica silakan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Anik atas sharingnya tadi sangat amat super duper keren, insightful, seru. Nah teman-teman semua yang tadi hadir juga udah dapat banyak ilmu kan dari Kak Anik. Nanti boleh banget diimplementasikan, dicoba-coba supaya sharing-sharingnya tadi nggak dilupain gitu, bisa langsung dipraktekin aja sama teman-teman semua. Nah, tadi kita udah belajar bareng banyak nih sama Kak Anik terkait dengan digital marketing, ads, konten, dan lain-lainnya. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan bertemu lagi sama Kak Mega di sesi Grow with Active A kedua. Nah, di sini nanti Kak Mega akan menjelaskan secara detail terkait dengan Active A dan bootcampnya, terus beasiswanya, lalu juga sesi 1 jam belajar di Active X secara gratis. Kalau gitu aku serahkan ke Kak Mega. Kak Mega, silakan. Oke, terima kasih Kak Ica, terima kasih juga Kak Anik untuk sesinya ya, seru banget. Aku nggak nyangka ini udah Jumat malam, udah TGIF gitu ya, tapi masih semangat banget buat belajar, buat cari ilmu. Tadi sampai pertanyaan yang dikasih ke Kak Anik juga banyak sekali ya. Keren teman-teman. Tadi padahal banyak yang capek ya, tapi masih semangat banget buat nanya. Thank you teman-teman udah masih stay sampai sekarang, sampai sesi aku. Sesuai janji aku akan, ajak kenalan ke teman-teman tapi sama Hacktivate, tapi bukan cuma itu aja, aku juga, bakal kasih teman-teman info kalau misalkan kita lagi ada beasiswa. Nah, pertama-tama aku mau, perkenalan dulu nih, Hacktivate itu apa? Hacktivate itu tadi kan ada yang jawab course, ada yang jawab bootcamp, ada yang jawab tempat pelatihan, betul. Hacktivate adalah, tempat pelatihan yang kita menyediakan pelatihannya itu mostly memang pelatihan IT dulunya, terkenal ya, makanya tadi ada yang bilang sekolah coding, sekolah hacker gitu ya. Nah tapi, kita juga merambah, seiring berjalannya tren ya, kita juga merambah ke dunia non-IT, yaitu digital marketing salah satunya, itu ya. Deactivate bedanya dengan, institusi pendidikan yang lain, kalau misalkan di institusi formal teman-teman, belajar, lulus, dapat sertifikat, kemudian selesai. Nah, tapi kalau deactivate teman-teman belajar, lulus, terus teman-teman, apa namanya, terus teman-teman,
dapat juga layanan bantuan pencarian kerja. Nah, kita ini sudah berdiri dari 2016 by far, teman-teman. Udah, dengan 4.630 murid bootcamp, dengan alumni ada sekitar 3.300 alumni, yang sudah ditempatkan bekerja ada sekitar 2.200 alumni, dengan mitra perekrutan kurang lebih 1.000 lebih mitra perekrutan atau perusahaan yang bekerja sama dengan Hacktivate yang, siap merekrut teman-teman ketika teman-teman lulus dari bootcamp Hacktivate gitu ya. Gaji rata-ratanya di Rp8.000.000 dengan kenaikan gaji 89,6%. Kemudian untuk, program bootcamp-nya kita punya 5 program bootcamp. Yang sebelah, kiri mungkin boleh ke slide yang tadi ya, ini Kak, eee, Ica atau Kak Feni ya. Nah, sebelah kiri teman-teman ada full time bootcamp, itu ada 2 pilihan program untuk full time bootcamp, yaitu ada JavaScript development dan juga data science. Nah, untuk full time bootcamp ini, belajarnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore, gitu ya. Jadi cukup panjang belajarnya. Nah, kalau yang, tadi di sebelah kanan, di halaman slide yang tadi, itu ada 3 program night bootcamp ya, atau, program bootcamp malam gitu ya. Program bootcamp malam ini biasanya diambil sama teman-teman yang siap untuk switch career, gitu. Jadi misalnya tetap pengen, kerja di pekerjaan yang sekarang, kemudian, tapi pengen juga nih switch career, ada nggak ya Mbak yang jamnya nggak sepanjang yang tadi? Ada. Mungkin boleh next, Kak? Supaya aku bisa kasih lihat ke teman-teman. Nah, untuk Night Bootcamp kita ada Comprehensive Data Analytics, ada Digital Marketing, dan juga ada Back and Golang. Jadi digital marketing itu masuknya ke Night Bootcamp program ya, belajarnya dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi cocok buat teman-teman yang, siangnya ada kegiatan yang lain. Di akhir juga sama, meskipun yang Night Bootcamp itu tetap ada layanan bantuan pencarian kerja. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini sudah pada kerja, terus butuh certification, Hacktivate juga menyediakan, certification, resmi. Misalnya di sini ada yang kerjanya sebagai project manager, terus butuh certification by PMI. Kita, menyediakan tentunya dengan harga yang terjangkau, jadi teman-teman bisa reach out kita aja ya, kalau misalkan ada kebutuhan untuk certification. Oke, boleh. Next. Nah, untuk digital marketing, teman-teman kita akan belajar kurang lebih itu di 8 minggu aja atau cuma 2 bulan. Cukup pendek ya, kayak les, belajarnya cuma, 2 bulan, lulus, dibantu lagi cari kerja gitu ya. Nah, ini untuk, silabusnya teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari oleh teman-teman selama 2 bulan. Untuk silabus yang kita gunakan adalah project based curriculum. Jadi selama teman-teman, belajar 2 bulan itu teman-teman nggak cuma dapat sertifikat aja di akhir, tapi akan punya banyak portofolio juga untuk nanti bisa di-show ke, hiring partner gitu. Jadi teman-teman bisa lebih pede nanti cari kerjanya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa top position yang bisa diambil sama lulusan-lulusan Activate, disesuaikan tentunya dengan program yang diambil, karena portofolionya kan harus sesuai ya dengan program yang diambil, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk career support ya teman-teman. Seperti tadi aku bilang, kalau di Activate, kita nggak cuma berhenti sampai teman-teman dapat sertifikat aja, tapi kita bantu teman-teman sampai dapat kerja. Pertama, kita ada CV and resume preparation, yaitu kita akan bantu teman-teman untuk bikin CV yang ATS friendly. Kemudian akan dibantu juga misalnya, Kak, aku belum pernah kerja nih, atau Kak, aku belum pernah nih interview di role yang ini, bisa latihan dulu nggak? Bisa. Jadi nanti ada teman-teman akan ada interview coaching dengan, tim karirnya kami. Kemudian kalau misalkan teman-teman butuh bimbingan meskipun sudah jadi alumni dengan instruktur itu juga bisa. Terus ada career coaching dan juga grooming LinkedIn juga. Jadi benar-benar end to end untuk bimbingannya. Jadi nanti meskipun kelasnya sudah selesai tetap ada kelas karir yang berjalan secara online sampai teman-teman dapat kerja, gitu ya.
Nah, ini adalah beberapa sebagian kecil dari mitra perekrutannya Hacktivate, teman-teman. Tadi kan ada sekitar 1.000 lebih ya, mitra perekrutan atau, perusahaan yang siap merekrut teman-teman ketika teman-teman lulus dari bootcamp-nya. Secara company size beragam, mulai dari startup company sampai corporate ada, kemudian, secara industri juga beragam. Teman-teman bisa lihat mulai dari telekomunikasi, logistik, ada banking juga, ada finance juga, jadi macam-macam ya. Untuk, industrinya, gitu. Nah, ini dia, tadi kalau, pembiayaan jadi salah satu konsiderasi teman-teman ketika teman-teman memilih bootcamp, kita ada 3 pilihan metode pembayaran. Pertama, upfront payment, boleh dibayar secara langsung lunas. Kemudian kedua, income share agreement atau ISA, ini adalah pembayaran yang dibayar nanti ketika teman-teman sudah bekerja, bayarnya ke Hacktivate cicilnya. Tapi ada syarat, eee TNC lah untuk ISA ini. ISA ini atau ISA ini hanya berlaku untuk program full time bootcamp aja, yaitu full stack JavaScript dan juga data science. Untuk digital marketing karena masuknya ke Night Bootcamp belum bisa pakai ISA ya. Back end Golang dan juga comprehensive data analytics juga belum bisa pakai ISA. Nah, kemudian kita ada juga cicilan 0% dan juga study no pay letter powered by Danacita dan Edufund ya, yang paling sebelah kiri kolom ketiga. Jadi bisa juga kalau nggak bisa pakai ISA berarti nggak bisa cicil dong, Mbak? Bisa. Kita bisa cicil, cicilan 0% atau study no pay letter menggunakan Danacita atau Edufund, tuh ya. Jadi kalau teman-teman mau, ambil digital marketing terus mau dicicil tetap bisa. Nah, kita ada special offer untuk teman-teman yang hadir di technical workshop hari ini. Untuk Night Bootcamp Digital Marketing, kita ada batch terdekat, yaitu di tanggal 22 September. Saat ini sebenarnya sudah berlaku harga normal, tapi teman-teman di sini bisa mendapatkan harga, di Rp12.000.000, potongannya besar banget di 4 juta. Dengan syarat apa? Dengan syarat teman-teman registrasi di website, membayar 100.000-nya itu di hari ini, untuk registrasi aja. Pembayaran tahap 1 itu Rp5.000.000, itu bisa dibayarkan maksimal H-7 kelasnya dimulai. Kemudian untuk pembayaran tadi tidak, berlaku metode ISA ya. Nah, kita juga ada beasiswa teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau, tertarik untuk ikut beasiswanya untuk Night Bootcamp, ada Golang, Digital Marketing dan juga Comprehensive Data Analytics, teman-teman boleh silakan di-scan barcode ya. Di barcode di sebelah kanan atas, aku mungkin kasih waktu dulu ya buat teman-teman di sini scan barcode ya. Silakan, boleh di-scan dulu barcode-nya ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau foto juga boleh ya, misalkan mau difoto dulu barcode-nya, boleh silahkan. Nah, terus kita ada lagi juga, free class 1 jam belajar. Jadi teman-teman bisa misalnya masih bingung, "Aku pengen deh switch career, tapi aku bingung mau ambil kelas apa." Teman-teman bisa ikut free class, 1 jam belajar gratis di barcode yang ada di layarnya teman-teman saat ini. Ini teman-teman misalkan mau ikut di semua programnya, cobain satu-satu, itu waktunya juga berbeda-beda kok. Jadi teman-teman boleh daftar lebih dari satu untuk sesi 1 jam belajar gratis. Jadi nanti teman-teman akan belajar 1 jam gratis secara online bersama instrukturnya Hacktivate ya. Silakan boleh di-scan barcode dulu. Oke, kita sudah, sampai di akhir sesi. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A kali ya. Tadi teman-teman mungkin apakah ada yang bertanya atau enggak? Aku dan tim mau cek dulu nih. Sebelum aku bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Menti dari teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung boleh silahkan. Teman-teman boleh, unmute mikrofonnya atau boleh chat di kolom chat juga nggak apa-apa, silakan.
Aku cek belum ada yang bertanya. Dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Apa tadi karena udah puas nih? Tadi banyak tanya-tanya sama, Kak Anik ya? Atau mau tanya misalnya, mengenai beasiswa misalnya, kira-kira adanya untuk yang program apa aja Mbak Mega? Tadi kelewatan misalnya, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya, betul. Boleh bertanyanya di chat Zoom. Kalau misalkan aku nggak mau unmute Mbak Mega, boleh. Silakan bertanya di kolom chat. Oke, untuk program beasiswa ini pengumumannya kapan? Nah, biasanya Kak, setelah Kakak melakukan pendaftaran untuk beasiswa ini, Kakak akan dihubungi oleh tim kami. Jadi nanti Kakak standby ya teleponnya. Nah, kalau misalkan Kakak tidak bisa dihubungi, Kakak jangan lupa cek email, karena kita akan mengirimkan undangan untuk tes beasiswanya itu via email. Tesnya akan dilakukan itu secara online ya. Nah, setelah teman-teman melakukan tes, dari situ maksimalnya biasanya H+3 dari tes, teman-teman akan dikirimkan hasil dari penilaian beasiswanya teman-teman. Seperti itu. Ya. Belajar di programnya ada apa aja? Oke, kalau untuk programnya kita ada 5 program, yang 2 full-time program, JavaScript dan juga Data Science, tadi belajarnya dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore, ya. Nah, kalau yang night bootcamp program atau yang malam yang bisa disambi sama kegiatan siang hari, itu kita ada 3 program, ada Comprehensive Data Analytics, Digital Marketing, sama ada back end Golang. Nah, yang night bootcamp itu yang teman-teman bisa pakai beasiswa ya, jadi silakan daftar. SNPL ada ketentuan atau tidak? SNPL ada ketentuannya itu hanya teman-teman wajib memiliki wali ya. Teman-teman wajib memiliki wali untuk melakukan pengajuan. Karena kalau SNPL itu tidak bisa melakukan pengajuan secara mandiri, jadi harus ada wali. Walinya itu minimal berusia 22 tahun, maksimal 55 tahun, masih aktif bekerja ya. Aktif bekerja atau memiliki usaha. Yang penting mutasi rekeningnya, cash flow-nya itu lewat rekening supaya nanti bisa direview sama tim Dana Cita, seperti itu. Terus minimum pengajuannya itu di 15 juta rupiah. Tadi yang karir bisa dapat kerja berapa lama? Biasanya maksimal itu di 2 bulan. Jadi di 1 bulan pertama, kalau teman-teman misalkan udah interview, misalkan 3 kali interview nih, tapi kok belum ada panggilan juga ya, aku padahal udah 3 kali interview. Nah, kelas karir kan tetap berjalan. Nah, setelah 1 bulan, kalau teman-teman belum ke hire, teman-teman itu akan ada PIP namanya, atau Performance Improvement Plan, bareng dengan tim karir. Nah, nanti akan direview oleh tim karir dari feedbacknya recruiter, karena kita kerjasama juga kan sama PIC dari hiring partnernya, nanti akan direview kira-kira nih bottleneck-nya di mana. Apakah ketika nego gaji misalnya ternyata ketinggian, nggak masuk nih sama budget dari hiring partnernya, atau ada feedback-feedback lainnya. Nah, itu yang nanti akan dibahas di PIP atau Performance Improvement Plan setelah 1 bulan, yang akan di-apply di bulan kedua untuk teman-teman bisa improve di interview-interview selanjutnya. Seperti itu, biasanya maksimalnya di 60 hari. Ya, semoga menjawab ya, Kak. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Sekarang boleh lanjut ditanyanya di kolom chat ya, kolom chat Zoom. Kalau mau unmute mikrofon juga boleh ya teman-teman by the way. Ada pertanyaan lagi? Aku hitung mundur ya. Kalau teman-teman malu-malu biar ada urgensi gitu. Aku hitung mundur ya dari 5, 4. Ayo nggak apa-apa loh. Aku hitungnya pelan-pelan. Teman-teman kalau mau bertanya di last minute boleh ya. 3, 2, 1. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di event Hacktivate. Semoga kita bisa ketemu lagi di event yang lain atau semoga kita bisa ketemu lagi di kampus malah ya, atau di
bootcamp-nya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi langsung. Teman-teman juga kalau ada yang mau main ke kampusnya Hactivate, boleh silahkan. Kampus kita ada tinggal di search aja Hactivate Pondok Indah atau Hactivate BSD. Kita buka visitasi itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Kalau teman-teman mau datang langsung, tanya-tanya langsung, atau Mbak Mega ajakin aku kampus tour dong, aku mau lihat suasana belajarnya. Boleh, silahkan. Oke, paling dari aku itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman tadi sehat selalu ya. Yang lagi sakit, Kak Satria, semoga cepat sehat. Teman-teman yang tadi lagi lelah, semoga udah nggak lelah lagi. Abis ini bisa langsung tidur. Yang excited, semoga semuanya semoga happy weekend-nya ya. Happy weekend teman-teman semuanya. Aku kembalikan ke Kak Ica ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega. Oke, makasih banyak ya Kak Mega atas informasi dan penjelasannya tadi terkait dengan Hactivate. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan antusias untuk bertanya ke Kak Mega. Nah, kita akhirnya sampai juga di penghujung acara ya teman-teman. Tadi kita udah belajar banyak juga tentang CEO Ads, lalu juga strategi digital marketing, dan juga belajar banyak juga terkait dengan apa itu Hactivate. Kayak yang aku janjiin tadi, akan ada 3 pemenang peserta paling aktif yang akan mendapatkan hadiah free course Udemy dari Hactivate. Kira-kira siapa aja ya pemenangnya nih? Tadi siapa yang ngerasa paling aktif? Ayo, ini aku akan mengumumkan pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Ada Naila Alfi, lalu juga ada Muhammad Safei, dan ada Kaila. Oke, selamat kepada para pemenang malam hari ini ya. Dimohon untuk chat konfirmasi nama, email, serta nomor telepon ke admin bernama Riri atau Ica yang ada di grup WhatsApp workshop kita tadi. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah teman-teman, kita foto-foto bareng dulu yuk supaya ada kenang-kenangan bareng sama Kak Ani. Boleh teman-teman, on cam terlebih dahulu supaya bisa didokumentasikan. Yuk, yang bisa on cam yuk, biar masuk in frame yuk. Boleh ya teman-teman? Biar ada kenang-kenangan bareng sama speakers kita pada malam hari ini. Ayo dong, ayo dong. On cam, on cam. Oke, oke. Udah mulai banyak nih yang on cam nih. Yuk, yuk, lagi yuk. Oke, aku minta tolong ke Kak Feni untuk dokumentasiin ya. Oke, aku bantu teman-teman. Ada lagi yang mau open cam? Oke, kalau begitu aku foto sekarang. Sudah siap semua? Oke, Kak Farah mau ikut atau gimana? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Lagi, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Nanti akan dikirim di grup ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Feni. Nah, teman-teman, akhirnya kita di penghujung acara juga. Aku mau ngucapin lagi terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Anik, lalu juga ke Kak Mega dari tim Admission, dan juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, yang masih semangat, yang masih mau untuk belajar bareng walaupun udah malam-malam gini ngantuk atau apapun itu, tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir dan belajar bareng sama kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Aku Ica, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara aktif selanjutnya ya. Selamat malam teman-teman semua. Happy weekend. Bye.